Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 21. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di tempat yang tidak jauh dari formasi teleportasi untuk meninggalkan wilayah iblis yang unik, pada saat ini di tempat itu ada aura jahat yang samar dan menyebar, menyelimuti seluruh tempat ini, dan banyak orang pada saat ini juga telah berkumpul karena sejatinya kompetisi sekte besar pada saat ini akan segera berakhir. Namun di sisi lain orang-orang juga tahu bahwa pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai. Persaingan antara 8 sekte super wilayah Swan Timur itu adalah hal yang sangat wajar dan mereka dianggap satu sama lain sebagai seorang lawan. Namun biasanya para sekte super yang lainnya akan menahan diri, tapi kali ini hal itu adalah sebuah pengecualian bagi Gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Sikap-sikap selama ini Gerbang Yuan yang sombong terhadap sekte Dao membuat orang-orang dari sekte Dao memiliki dendam dan juga kebencian yang besar, dan Gerbang Yuan dianggap terlalu kuat karena memiliki 3 pemimpin yang benar-benar terkenal di wilayah Swan Timur. Meskipun demikian, sekte Dao hanya sedikit lebih rendah daripada Gerbang Yuan, dan secara fondasi sebenarnya sekte Dao juga secara alami tidak lemah. Alasan dendam ini muncul adalah karena seorang jenius yang mengerikan yang bernama Zhou Tong dari sekte Dao 100 tahun yang lalu telah mengobrak-abrik Gerbang Yuan sendirian. Orang luar benar-benar tidak tahu tentang apa yang terjadi pada saat itu, tapi yang mereka tahu adalah sejak sekte Dao menghasilkan individu mengerikan bernama Zhou Tong, semua perhatian pada saat itu tertuju pada Zhou Tong ini. Dan bahkan dalam kompetisi sekte besar zamannya Zhou Tong saat itu, Zhou Tong berhasil mengalahkan 3 raja kecil dari Gerbang Yuan. Di antaranya, 1 terbunuh, 1 terluka, dan 1 lagi melarikan diri. Saat itu, para murid-murid dari sekte Dao merasa diri mereka benar-benar bangga karena bisa mengalahkan Gerbang Yuan. Hal itulah yang membuat Gerbang Yuan merasa dendam dengan Zhou Tong dan kemudian membantai murid-murid dari sekte Dao. Dan suatu lain tampaknya juga telah terjadi setelah kompetisi, karena tiba-tiba saja sebuah berita yang menggemparkan wilayah Swan Timur tersebar dengan cepat. Karena Zhou Tong kabarnya telah menyerang Gerbang Yuan sendirian. Dia pada saat itu membunuh 3 tetua agung dan kemudian mengobrak-abrik Gerbang Yuan. Pada akhirnya, salah satu kepala sekte Gerbang Yuan harus meninggalkan harga dirinya dan kemudian bertarung melawan Zhou Tong, yang pada akhirnya Zhou Tong pun terbunuh di tangan salah satu pimpinan Gerbang Yuan. Kematian dari Zhou Tong itu pada akhirnya memicu kemarahan dari sekte Dao, dan tidak diragukan lagi, Zhou Tong memiliki posisi yang sangat dihormati di hati murid-murid dari sekte Dao. Tapi ketika semua orang yang ada di sekte Dao mereka sudah bersiap untuk melakukan perang dengan Gerbang Yuan, pada akhirnya pimpinan sekte Dao yaitu Pak Tua Ying Guangxi, dia pun mengatakan untuk tidak melakukan perang dengan Gerbang Yuan. Pada akhirnya, kemarahan itu hanya bisa terkubur dalam-dalam di hati para murid-murid dari sekte Dao, dan kebencian yang dalam hal itu terus mengakar dan juga memadat di dalam hati, sampai pada akhirnya hubungan antara Gerbang Yuan dan juga sekte Dao hingga hari ini tidak pernah akur. Bahkan kompetisi sekte besar sebelum ini, murid-murid dari Gerbang Yuan telah mengepung dan membunuh kakak perempuan senior dari Aula Langit, yang tidak lain itu adalah kakak perempuan dari Wang Yan. Dan pada saat ini banyak orang yang berada di pegunungan, mereka hanya bisa menyaksikan suasana panas antara Gerbang Yuan dan juga sekte Dao, karena sepertinya kompetisi sekte besar kali ini memang ditakdirkan untuk menjadi kompetisi yang tidak berakhir damai antara Gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Namun tidak sedikit orang yang bertanya-tanya, apakah sekte Dao kali ini akan memiliki kesengsaraan seperti sebelumnya.
Tatapan mata dari murid-murid sekte Dao pada saat ini melihat gerbang Yuan dengan penuh kebencian. Wajah Ying Xiaoxiao juga sudah terlihat cukup dingin ketika dia melihat situasi yang ada di hadapannya. Dan dengan cepat pada saat ini Ying Xiaoxiao mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sadar bahwa apa yang disebut dengan kematian yang damai itu tidak akan pernah mungkin lagi. Karena pertempuran antara kedua belah pihak kali ini tidak bisa dihindari. Chen Gui yang juga telah melihat Yuan Chang, dia pun mengerutkan keningnya lalu berkata, "Yuan Chang, ini hanyalah sebuah kompetisi sekte besar dan kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu." Mendengar ucapan dari Chen Gui, Yuan Chang pun malah tertawa lalu dia mengatakan, "Aku juga tidak ingin hal-hal seperti ini berkembang lebih jauh. Namun, aku tidak bisa menghentikan provokasi yang telah dilakukan oleh Lindong. Jika aku tidak menggunakan cara yang lebih kejam, maka orang lain akan berpikir bahwa gerbang Yuan kita akan mudah diinjak. Tapi Chen Gui, karena kamu pada saat ini telah berbicara, maka aku akan sedikit memberimu wajah. Selama mereka bersedia menyerahkan Lindong dan membiarkan kita menghukum orang itu, maka kita semua tidak akan pernah menyerang murid-murid dari sekte Dao. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Mendengar ucapan dari Yuan Chang, wajah Huan Huan kini terlihat cukup marah. Dia pun lalu berteriak, "Mimpi saja kau Yuan Chang." Sementara Jintan juga melihat ke arah Yuan Chang dengan penuh kemarahan. Lalu dia melirik ke arah Chen Gui sebelum pada akhirnya berkata, "Kakak Chen Gui, mengapa kau repot-repot berbicara dengan orang seperti dia? Dan apakah kamu pada saat ini akan menyerahkan kakak Lindong? Jika hal itu kau lakukan, maka aku tidak akan segan-segan untuk melaporkanmu pada guru." Mendengar perkataan dari Jintan, Chen Gui pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Bukan aku yang meminta untuk menyerahkan saudara Lindong." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Chen Gui kembali melihat ke arah Yuan Chang. Lalu dia berkata, "Sepertinya tidak ada yang perlu didiskusikan lagi kalau begitu." Mendengar perkataan dari Chen Gui, Lei Qian pun sekarang hanya tertawa dingin. Lalu dia mengatakan, "Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghargai kebaikan. Ying Xiaoxiao, kamu juga harus menyadari harga yang mahal yang harus dibayar oleh sekte Daomu jika melakukan pertempuran habis-habisan. Apakah kamu yakin bahwa kamu bersedia melakukan hal ini hanya untuk seorang Lindong?" Mendengar kata-kata itu, tatapan mata dari Wang Yan menjadi sangat gelap. Lalu dia berteriak, "Kau pikir kau siapa? Kamu ingin sekte Daoku membayar harga yang lumayan? Aku tidak percaya bahwa pihakmu akan berakhir lebih baik." Lei Qian pun menatap Wang Yan. Dia pun tertawa lalu berkata, "Bahkan musuh yang kalah masih berani bertindak begitu arogan. Sepertinya pelarian keberuntunganmu yang terakhir telah menyebabkan kepercayaan dirimu melonjak secara signifikan." Mendengar ucapan itu, wajah dari Wang Yan dipenuhi keganasan. Lalu dia berteriak, "Kalau begitu, kamu bisa maju dan mencoba bertarung denganku." Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan yang benar-benar megah telah dikeluarkan dari dalam tubuh Wang Yan. Dan kekuatan Wang Yan pada saat ini sebenarnya telah jauh lebih kuat daripada ahli biasa yang berada di tahap puncak Nirwana 9. Karena tampaknya di dalam tubuh Wang Yan sekarang sudah memiliki jejak samar-samar dari energi kehidupan. Dan sebenarnya energi kehidupan itu berasal dari pil kehidupan yang mendalam yang telah diberikan oleh Lindong sebelumnya. Lei Qian yang juga bisa merasakan energi kehidupan di dalam tubuh Wang Yan, dia sekarang masih bisa tertawa dingin lalu melakukan ejekan. Wang Yan, sebenarnya kekuatanmu telah meningkat sedikit dan aku bisa merasakan sedikit energi kehidupan di dalam tubuhmu. Namun hanya dengan kekuatan seperti itu, kamu masih tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di hadapanku." Murid-murid dari sekte Dao pada saat ini melihat ke arah Yuan Chang dan mereka pun bertanya, "Yuan Chang, apa yang ingin kau lakukan saat ini?" Mendengar ucapan itu, Ling Xian pun pada saat ini dia pun tersenyum dan menggerakkan kipas lipat yang ada di tangannya. Senyuman itu adalah sebuah senyuman yang penuh dengan ejekan. Dan Yuan Chang yang mendengar kata-kata itu, dia pun menjawabnya dengan nada yang cukup lemah, "Apa yang aku inginkan? Karena kalian semua telah menolak
untuk menyerahkan Lindong, maka kalian jangan menyalahkanku jika aku berbuat tanpa ampun pada kalian semua. Setelah mengatakan hal ini, niat pembunuh yang sangat besar telah melonjak dalam tatapan mata Yuan Chang. Karena sebenarnya Yuan Chang memang benar-benar membenci Lindong. Dalam kompetisi sekte besar ini, pihak dari gerbang Yuan mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh Lindong. Bahkan harta karun Yuan murni yang awalnya telah mereka peroleh di dalam ruang kuno langit yang terbakar juga harus menghilang karena campur tangan dari Lindong. Jika pada saat itu trio Yuan Chang tidak segera melarikan diri, mungkin mereka akan dibunuh oleh Pak Tua Ventian. Dan kehilangan sesuatu seperti itu adalah hal yang tidak bisa ditanggung oleh Yuan Chang yang memiliki kebanggaan diri yang besar. Mendengar perkataan dari Yuan Chang itu, murid-murid dari sekte Dao pada saat ini mereka berkata, kalau begitu ayo kita lakukan perang saja. Mendengar ucapan dari murid-murid sekte Dao, Ling Shen pun hanya bisa tersenyum lebar karena dia pada saat ini bisa melihat kepanikan dan juga ekspresi putus asa dari para murid-murid sekte Dao. Sedangkan Yuan Chang hanya tersenyum acuh tidak acuh. Setelah itu, trio Yuan Chang mulai melangkah maju dan energi Yuan di dalam tubuh mereka melonjak dengan cepat. Para penonton yang ada di sekitarnya ketika melihat kekuatan dari trio Yuan Chang, jantung mereka rasanya berdebar-debar karena mereka semua tahu bahwa kali ini gerbang Yuan memang akan benar-benar melakukan serangan. Melihat pergerakan dari trio Yuan Chang, Chen Gui pada saat ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan dia pun mulai melangkah maju. Hal itu dilakukan oleh Chen Gui sambil berkata, aku akan menghentikan Yuan Chang. Mendengar ucapan dari Chen Gui itu, Ying Xiaoxiao pun merasa cukup bersyukur. Lalu dia berkata, terima kasih saudara Chen Gui. Berita tentang situasi di tempat ini seharusnya sudah menyebar ke seluruh wilayah iblis yang unik. Dan Lindong seharusnya juga sudah menerima kabar ini. Selama kita bertahan sebentar, maka Lindong pasti akan segera datang ke tempat ini. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Chen Gui pun ragu-ragu sejenak. Namun pada akhirnya dia segera menganggukkan kepalanya. Dan Chen Gui saat itu juga telah melihat pertempuran antara Lindong melawan Lei Qian. Meskipun Lindong telah memperoleh kemenangannya, namun dia masih belum bisa dibandingkan dengan Yuan Chang. Oleh karena itu, Chen Gui tidak tahu dan tidak benar-benar memahami kepercayaan yang pada saat ini dimiliki oleh kelompok dari Ying Xiaoxiao. Chen Gui pun tidak mengatakan apa-apa lagi ataupun menyangkal kepercayaan dari kelompok Ying Xiaoxiao terhadap Lindong. Tidak lama kemudian Wang Yan mulai mengambil pedang hitamnya. Dia pun lalu berkata, jika begitu aku akan berurusan dengan Lei Qian. Sementara Ying Xiaoxiao, dia menganggukkan kepalanya dan tatapan mata dari Ying Xiaoxiao kali ini melihat ke arah Ling Shen. Lalu dia mengatakan, kalau begitu serahkan Ling Shen padaku. King Ye, Huan Huan, kalian berdua harus memimpin murid-murid sekte Dao lainnya untuk menghentikan para murid dan juga jenderal gerbang Yuan. Mendengar perkataan itu dari Ying Xiaoxiao, Ying Huan Huan dan juga King Ye menganggukkan kepala mereka. Setelah itu, Ying Huan Huan mulai memanggil sitar Phoenix surgawi yang kini telah muncul dalam sekejap saja di dalam pelukannya. Ying Xiaoxiao pun menarik nafas perlahan. Tatapan matanya menjadi sedingin es ketika dia menyapu seluruh wajah dari murid-murid sekte Dao. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, para murid-murid dan juga teman-temanku, tolong perkuat sekte Dao kita. Mendengar teriakan dari Ying Xiaoxiao, kali ini para murid-murid dari sekte Dao mereka juga langsung berteriak, perkuat sekte Dao kita. Sebuah perasaan yang mendalam yang luar biasa kini telah menyebar setelah raungan dari murid-murid sekte Dao bergema di tempat ini. Banyak para penonton, tatapan mata mereka langsung berkumpul pada murid-murid dari sekte Dao. Karena pada saat ini murid-murid dari sekte Dao tidak memiliki rasa takut sedikit pun, meskipun mereka akan bertarung habis-habisan dengan gerbang Yuan. Dan sebaliknya, ada sebuah kegilaan yang terpancar dari raut wajah murid-murid sekte Dao serta kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Yuan Chang yang melihat semangat dari murid-murid sekte Dao, dia pada saat ini hanya memberikan senyum ejekan. Setelah itu, Yuan Chang pun melambaikan tangannya lalu berkata, baiklah,
Ayo kita bergerak. Setelah Yuan Chang mengatakan hal itu, fluktuasi energi Yuan yang benar-benar agung kini telah mulai dikeluarkan oleh murid-murid dari gerbang Yuan. Dan bahkan 6 jenderal roh besar gerbang Yuan, mereka pada saat ini juga langsung melesat dari belakang Yuan Chang untuk memimpin para murid-murid gerbang Yuan dan melakukan pertarungan dengan murid-murid sekte Dao. King Ye yang pada saat ini melihat pergerakan dari 6 jenderal jiwa gerbang Yuan, tatapan matanya telah terlihat sangat marah. Lalu dia berteriak, "Maju!" Dengan pimpinan dari King Ye, kali ini para murid dari Aula Bumi juga langsung bergegas dan mengikuti King Ye. Suasana permusuhan di tempat ini benar-benar sangat menegangkan karena pihak satu dan juga yang lainnya memiliki niat membunuh yang sangat besar di dalam hati mereka. Dan tidak lama kemudian, banyak seni bela diri juga telah dilepaskan oleh murid-murid dari sekte Dao dan juga murid-murid dari gerbang Yuan. Pada akhirnya, seni bela diri ini saling bertabrakan dengan kejam satu sama lain. Tidak ada rasa belas kasihan di dalam pertempuran kali ini. Trio Yuan Chang yang telah menyaksikan aliran seni bela diri saling bertabrakan, raut wajah dingin kini terlihat di wajah mereka. Setelah itu, trio Yuan Chang pun mulai menginjak udara dan mereka juga secara perlahan maju untuk melakukan pertarungan. Di sisi lain, Chen Gui, Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan, tatapan mata mereka telah terkunci pada trio Yuan Chang. Mereka pun menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu tubuh mereka juga mulai bergerak. Ketika melihat pergerakan ini, Ling Xian pun tersenyum lalu menggoda Yuan Chang dengan berkata, "Kakak, kamu bisa berurusan dengan Chen Gui bukan? Seharusnya tidak akan ada masalah kali ini. Karena saat ini mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kamu tidak bisa menangani Chen Gui." Mendengar perkataan itu, Yuan Chang pun menjawabnya dengan nada acuh tidak acuh. Tidak akan ada lagi orang yang percaya hal seperti itu di masa depan. Sementara Lei Qian kini telah tertawa dengan sinis lalu berkata, "Jika begitu serahkan Wang Yan padaku. Kali ini aku tidak akan membiarkan orang itu bisa melarikan diri." Dan Ling Xian yang sambil mempermainkan kipas di tangannya, dia pun tersenyum lalu berkata, "Jika begitu aku akan berurusan dengan Ying Xiaoxiao. Sayang sekali, sebuah keindahan harus dihancurkan. Benar-benar masalah yang sangat disesalkan." Mendengar perkataan dari Ling Xian, Yuan Chang pun mengernyitkan dahinya lalu dia mengatakan, "Berhentilah mengatakan omong kosong. Serang dan habisi mereka dengan cepat." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Yuan Chang ini telah melesat berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian menuju ke arah Chen Gui. Selanjutnya Ling Xian dan juga Lei Qian. Pada saat yang sama mereka juga telah bergerak dan kini masing-masing telah muncul di hadapan dari Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Setelah sampai di hadapan Wang Yan, Lei Qian pun tersenyum dengan cara yang cukup biadab dan juga penuh ejekan. Lalu dia berkata, "Wang Yan, sebentar lagi aku akan melihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertindak arogan di hadapanku." Mendengar kata-kata itu, tatapan mata dari Wang Yan berubah menjadi sangat gelap. Tangannya pun dengan cepat mencengkeram pedang yang sangat berat. Setelah itu, tubuh dari Wang Yan bergegas maju dengan membawa aura yang sangat menakutkan dari pedang tajam di tangannya. Wang Yan pun melakukan tebasan untuk menyasar leher dari Lei Qian. Ketika melihat serangan dari Wang Yan, Lei Qian pun hanya bisa mendengus dingin. Dia pun segera mengepalkan tangannya dan kemudian pedang petir berwarna perak kini dengan cepat telah muncul. Lei Qian tidak berniat untuk menghindari serangan dari Wang Yan dan sebagai gantinya dia malah mengambil langkah maju dan dengan marah melemparkan pedang petir di tangannya. Dan akhirnya pedang petir milik Lei Qian pada saat ini telah bertabrakan dengan pedang besar milik Wang Yan. Sebuah percikan api yang sangat mengerikan kini telah keluar dari tabrakan dua pedang mereka, yang pada saat ini Lei Qian maupun Wang Yan telah terjebak di dalam pertempuran hidup dan mati. Ling Xian yang telah menyaksikan bahwa Wang Yan dan juga Lei Qian telah bertempur habis-habisan, dia pun tidak bisa menahan senyumnya. Setelah itu, melihat ke arah Ying Xiaoxiao sambil menyeringai, lalu berkata dengan nada yang sopan dan halus, "Perkenalkan,
Aku adalah Ling Zhen dan aku telah lama mendengar tentang nama kakak perempuan senior dari Aula Langit Sektor Dao yang bernama Ying Xiaoxiao. Kamu sungguh wanita yang cantik. Mendengar ucapan dari Ling Zhen, Ying Xiaoxiao merasa cukup jijik. Dia pun bergegas maju dan langsung mengeluarkan 3 pedang dari tangannya. Hal itu tanpa ampun telah mengunci titik-titik vital yang berada di tubuh Ling Zhen. Ketika melihat serangan dari Ying Xiaoxiao, Ling Zhen pun malah tersenyum. Yang kemudian dia pada saat ini mulai memutar kipas di tangannya sambil berkata, "Cantik, kenapa kamu terburu-buru sekali?" Setelah berkata seperti itu, kipas yang ada di tangan Ling Zhen kini telah tumbuh menjadi lebih besar. Dan hal itu segera berubah menjadi perisai yang langsung memblokir semua serangan dari Ying Xiaoxiao. Tidak lama kemudian Ling Zhen pun menyipitkan matanya. Dia pun kali ini mengatakan, "Cantik, kalau begitu jangan salahkan aku jika aku memetik bunga dengan cara yang cukup kejam." Setelah berkata seperti ini, kipas yang ada di tangan Ling Zhen langsung dia tekan dengan lembut ke udara. Dan pada saat ini akan langsung menghantam tubuh dari Ying Xiaoxiao. Ketika melihat serangan balik dari Ling Zhen, Ying Xiaoxiao pun terlihat cukup muram. Dia pun dengan cepat mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya. Kemudian Ying Xiaoxiao melangkah maju untuk menghadapi serangan dari Ling Zhen. Pada saat api pertempuran yang benar-benar panas di tempat ini, 2 sosok kini telah berdiri di area tengah dan mereka saling berhadapan pada jarak kurang dari 10 kaki. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan juga masing-masing tersebar dari kedua tubuh orang ini. Karena sejatinya fluktuasi energi mereka melampaui semua orang yang telah hadir di tempat ini. Karena sebenarnya 2 orang ini adalah Chen Gui dan juga Yuan Chang. Keduanya adalah anggota generasi muda yang sangat terkenal di wilayah Xuan Timur. Chen Gui merupakan individu yang sangat mengesankan dan juga tangguh karena dia telah menduduki peringkat pertama dalam daftar buronan sekte. Sementara Yuan Chang adalah pimpinan dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Kedua orang ini memiliki bakat yang cukup mengerikan dan juga sangat kuat. Dikabarkan mereka berdua saat ini telah mencapai tahap awal dari kehidupan mendalam. Bahkan kekuatan mereka berdua sudah dianggap dan diperingkatkan dalam kategori para ahli di seluruh wilayah Xuan Timur. Banyak penonton yang ada di tempat ini penasaran siapakah yang akan menang antara pertarungan Chen Gui melawan Yuan Chang. Tatapan mata dari Yuan Chang kini telah melihat Chen Gui yang ada di hadapannya. Selanjutnya, Yuan Chang pun berkata, "Chen Gui, seharusnya kamu tidak ikut campur dalam masalah antara gerbang Yuan dengan sekte Dao." Mendengar ucapan dari Yuan Chang itu, Chen Gui pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Haha, aku bisa melakukan apapun yang aku mau tanpa meminta pendapatmu." Ketika mendengar perkataan dari Chen Gui, Yuan Chang tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Lalu aura dingin di matanya kini telah menjadi cukup padat. Yang kemudian Yuan Chang pun berkata, "Pada saat itu kita telah bertarung dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu karena aku terburu-buru dan kekuatanku saat itu juga belum cukup untuk mengimbangi kekuatanmu. Tapi karena kita sudah bertemu hari ini, mari kita selesaikan pertarungan antara kita berdua yang belum tuntas." Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Chen Gui pun menjawabnya dengan senang hati, "Aku akan menemanimu." Tidak lama kemudian energi Yuan yang sangat mengejutkan sekarang telah dikeluarkan dari dalam tubuh Yuan Chang seperti air yang banjir. Dan energi itu berputar-putar di belakang dari Yuan Chang yang membuat suara bergemuruh di langit. Tatapan mata dari Chen Gui berbinar ketika melihat adegan ini, yang kemudian kekuatan Yuan berwarna hitam abu-abu yang mengerikan dengan aura yin gelap juga telah melonjak keluar dari dalam tubuh Chen Gui. Setelah itu berubah menjadi awan hitam yang benar-benar menakutkan. Yuan Chang pun segera mengepalkan tangannya. Sebuah pedang yang tajam segera muncul dan kemudian Yuan Chang berkata, "Chen Gui, percayalah, hari ini kamu akan menyesal dengan keputusanmu." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Yuan Chang menjadi lebih tajam ketika melihat Chen Gui.
Di sisi lain, Chen Gui juga langsung mengepalkan tangannya. Lalu dia berkata, Yuan Chang, mungkin terlalu dini bagimu untuk mengucapkan kata-kata itu. Tidak lama kemudian, sebuah pedang berwarna hitam dengan gigi gergaji kini telah dipegang oleh Chen Gui. Dia pun segera mengangkat pedang itu dan menunjuknya ke arah Yuan Chang sambil berkata, majulah, izinkan aku melihat tingkat seperti apa yang telah dicapai oleh pimpinan dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Karena saat ini, pertarungan antara Chen Gui dan juga Yuan Chang benar-benar akan dimulai. Gelombang energi Yuan pada saat ini telah mengamuk secara tidak tertandingi dan aroma darah yang kental bercampur dengan keinginan membunuh meresap di langit. Pada saat ini, seolah-olah langit telah berwarna merah tua dan kekacauan total juga sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, yang berbicara adalah energi Yuan dan juga seni bela diri. Hal itu telah benar-benar dikeluarkan oleh murid-murid dari gerbang Yuan dan juga murid-murid dari sektor Dao untuk melakukan perang besar ini. Dan pertempuran yang kacau kali ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu putus asa. Di sisi lain, Ying Huan sekarang telah duduk di dalam kumpulan cahaya dan sitar pinik surgawi telah dia letakkan di atas lutut, sementara tangan cantik dari Huan kini telah bergerak untuk memetik senar dari sitar itu. Dan di hadapan Huan sekarang ada 2 orang yang menatap dingin serta tersenyum penuh ejekan ke arah Huan. Karena mereka berdua sebenarnya adalah Jenderal Roh Gerbang Yuan yang telah mencapai tahap 9 Nirwana. Dan dalam beberapa menit sebelumnya, mereka berdua telah berhasil melukai lebih dari 12 orang dari para murid sekte Dao. Tatapan mata kedua Jenderal Roh Gerbang Yuan sekarang telah mengunci Ying Huan. Lalu mereka berkata, habisi wanita ini. Mendengar ucapan dari 2 Jenderal Roh, wajah cantik Huan pada saat ini telah dipenuhi dengan semangat dan juga ekspresi yang ganas. Tatapan matanya juga telah terkunci pada 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan. Sementara warna biru es kini telah samar-samar muncul di dalam pupil mata dari Huan. Pada akhirnya, beng! Jari dari Huan sekarang telah memetik senar dari sitar dan gelombang suara merdu kini telah terdengar, yang pada akhirnya gelombang itu pun berubah menjadi gelombang sonik yang ganas dan meluncur dalam sekejap saja. Gelombang itu memiliki kecepatan yang sangat mengejutkan, yang pada akhirnya dengan ganas akan menabrak 2 sosok dari Jenderal Roh Gerbang Yuan. Dan akhirnya, peng! Gelombang sonik milik Huan benar-benar menghantam 2 Jenderal Roh. Hal itu sampai membuat mereka terpental mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Setelah itu, tatapan mata dari 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan sekarang telah dipenuhi dengan ekspresi serius ketika mereka telah terjatuh ke tanah. Pada saat ini Ying Huan telah berada di tahap 9 Nirwana dan dia baru saja menerobos beberapa hari yang lalu. Dengan bantuan dari kekuatan sitar pinik surgawi, maka Huan sudah mampu menghentikan serangan dari 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan sendirian. Aura yang dingin kini terpancar dari raut wajah Huan. Matanya menatap tajam ke arah 2 Jenderal Roh sambil berkata, kalian berdua sekarang akan membayar harga yang mahal karena telah menyakiti murid-murid dari sektor Daoku. Setelah mengatakan hal itu, jari-jari milik Huan kembali bergerak. Dan sekarang gelombang sonik pun juga telah dikeluarkan dari sitar pinik surgawi. Pada akhirnya hal itu menyapu dengan tajam ke arah 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan. Di sisi lain, King Ye pada saat ini melirik ke arah medan pertempuran dari Ying Huan dari kejauhan. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke arah lain dan raut wajah muram pada saat ini telah terlintas di wajah King Ye. Lalu dia sekarang berkata, gerbang Yuan pada saat ini masih memiliki 4 Jenderal Roh. Mendengar ucapan dari King Ye, Muli yang ada di sampingnya kini berkata dengan nada suara yang cukup dalam, aku akan berurusan dengan salah satu dari mereka. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, tapi untuk menghentikan mereka itu bukanlah suatu masalah. Mendengar perkataan dari Muli, King Ye pun mengatupkan giginya dan dia pada saat ini langsung mengatakan, aku juga akan berurusan dengan salah satu Jenderal Roh Gerbang Yuan.
Tapi pada saat ini masih ada dua jenderal lain yang belum bisa diatasi. Mendengar perkataan dari King Ye, Muli pun hanya bisa mengerutkan keningnya. Sementara King Ye pada saat ini juga telah mengangkat alisnya dan merasa tidak berdaya. Tapi tiba-tiba saja sebuah suara kini terdengar jelas dari samping King Ye dan juga Muli. Serahkan dua jenderal roh yang lainnya pada diriku. Mendengar suara itu, King Ye serta Muli segera menoleh pada siapa yang telah berbicara, yang ternyata itu adalah Jintan. Hal ini membuat Muli dan juga King Ye terkejut. Lalu mereka berkata, "Kamu?" Jintan pada saat ini tidak menanggapi keterkejutan dari King Ye dan juga Muli. Tatapan matanya melihat ke arah dua jenderal loh gerbang Yuan. Lalu dia mencengkram erat senjata yang ada di tangannya. Kemudian berkata, "Aku akan berurusan dengan kedua jenderal itu." King Ye pun kembali bertanya, "Apakah kamu benar-benar bisa menghadapinya? Jika sampai terjadi kecelakaan, kita semua akan merasa bersalah." Mendengar ucapan itu, Jintan pun hanya melirik ke arah King Ye. Lalu dia tidak mengatakan apapun lagi. Dan tiba-tiba saja King Ye pada saat ini merasakan cahaya hitam yang benar-benar gelap dan jahat telah keluar dari dalam tubuh Jintan. Melihat hal ini, King Ye dan juga Muli terkejut. Lalu mereka pun berkata, "Kekuatan Yuan yang gelap dan mengerikan." Karena pada saat ini sebenarnya kekuatan Yuan milik King Ye dan juga Muli adalah campuran dari energi Ying dan juga energi Yang. Namun kekuatan milik Jintan adalah murni, seluruhnya terbentuk dari energi Yin. Jintan sekarang tidak memiliki niat untuk menunda-nunda waktu. Dia pun langsung berkata, "Aku akan maju sekarang." Setelah mengatakan hal itu, sosok dari Jintan segera berubah menjadi kilatan cahaya berwarna hitam. Dan akhirnya Jintan pun menggerakkan senjata yang ada di tangannya. Yang pada saat ini sebuah kekuatan yang gelap dan dingin telah dikeluarkan oleh Jintan dan menyapu ke arah dua jenderal roh gerbang Yuan. Ketika melihat bahwa Jintan akan menghadapi mereka berdua, kini kedua jenderal itu langsung tertawa dengan penuh ejekan sambil berkata, "Dari mana gadis kecil ini berasal? Sebenarnya kamu telah mencari kematian." Setelah mengatakan hal itu, kedua jenderal roh segera melakukan pukulan telapak tangan yang ganas ke arah Jintan. Tapi menghadapi serangan dari dua jenderal roh, Jintan tidak memilih untuk mundur, tapi dia malah semakin maju untuk menghadapi serangan itu. Tidak lama kemudian, sebuah kilatan dingin yang aneh telah berkedap-kedip di dalam senjata Jintan. Pada akhirnya, Jintan pun melakukan serangan dan membelah udara. Ketika senjata milik Jintan itu mulai menyerang, pada saat ini sebuah ruang yang ada di depannya mulai terkoyak dan membentuk sebuah retakan. Dalam sekejap saja, ujung tajam dari senjata milik Jintan sekarang telah muncul di atas kepala salah satu jenderal roh. Karena sepertinya serangan dari Jintan telah bisa menembus ruang dimensi. Salah satu jenderal roh yang telah melihat serangan dari Jintan, dia pun mencoba memblokirnya sambil bergeser mundur. Tapi pada saat ini ujung senjata dari Jintan sebenarnya telah menyayat kepala dari salah satu jenderal roh itu. Dan sebuah darah segar kali ini telah mengalir ke bawah. Tatapan mata dari jenderal roh yang lainnya mulai menajam ketika melihat hal ini. Dan kemudian dia pun berteriak, "Hati-hati, senjata dari bocah itu cukup aneh." Tatapan mata dari Jintan sekarang telah melirik pada kedua jenderal roh yang terkejut oleh serangan dari Jintan. Tanpa basa-basi lagi, Jintan pun sekarang kembali mengayunkan senjatanya. Dan angin yang kencang telah dikeluarkan lalu menyasar pada dua jenderal roh yang ada di hadapannya. Kedua jenderal roh gerbang Yuan itu pada saat ini tidak sedikit pun berani untuk meremehkan kekuatan dari Jintan. Dan mereka langsung mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghalau serangan dari Jintan. Di sisi lain, King Ye dan juga Muli, mereka sekarang menghirup nafas dengan lega ketika melihat bahwa Jintan sebenarnya mampu menghadapi dua jenderal roh sendirian. King Ye pun kini berkata, "Kalau begitu, kita juga harus segera memulai pertarungan." Setelah bertukar pandang sebentar, sekarang tubuh dari King Ye dan Muli telah bergegas untuk melakukan pertarungan yang pada akhirnya
memblokir dua jenderal roh gerbang Yuan yang terakhir. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka melakukan serangan, karena ini bukanlah pertarungan sparring, tapi sebaliknya, ini adalah pertarungan antara musuh sejati. Kelompok dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, mereka sekarang telah berdiri di atas puncak gunung yang cukup jauh di daerah yang berbatu. Pada saat ini, ada sedikit perubahan ekspresi di wajah mereka semua ketika menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Salah satu orang dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga kini langsung berkata, mereka semua terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan. Permusuhan antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan kali ini tidak akan mudah dimediasi. Dan Wukun yang juga menyaksikan pertarungan ini, dia pun memiliki ekspresi wajah yang cukup muram, kemudian berkata, kekuatan keseluruhan dari gerbang Yuan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan sekte Dao. Dan sepertinya hal ini bukan sesuatu yang bijaksana bagi sekte Dao untuk melawan gerbang Yuan dengan cara seperti ini. Dan ucapan dari Wukun kemudian ditimpali, benar sekali. Selain itu, aku bertanya-tanya kemana perginya Lindong. Apakah dia telah melarikan diri? Dan mungkinkah Lindong benar-benar takut pada Yuan Chang sehingga dia tidak berani untuk menunjukkan dirinya? Mendengar ucapan seperti itu, raut wajah penuh kemarahan kini telah melintas di wajah cantik dari Suro. Segera setelah itu, Suro pun berkata, kakak Lindong tidak pernah takut pada Yuan Chang. Dan kali ini, murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, mereka merasa tidak berdaya ketika melihat pertarungan hidup dan mati antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan, di mana pada saat ini jeritan menyedihkan telah terdengar satu sama lain, karena tempat ini sekarang benar-benar telah berubah menjadi medan perang yang sebenarnya. Tidak lama kemudian Wukun pun mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah pertarungan yang ada di tengah-tengah arena itu. Hal ini dilakukan oleh Wukun sambil berkata, pertempuran yang paling mengerikan masih terjadi antara Chen Gui dan juga Yuan Chang. Kekuatan Yuan mereka benar-benar mengerikan, dan pada saat ini Yuan Chang serta Chen Gui seperti sosok hantu yang saling bersilangan dengan cepat di udara. Suara guntur yang rendah juga telah terdengar setiap kali mereka melakukan tabrakan. Dan salah seorang murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tiba-tiba bertanya, kakak Wukun, siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Mendengar pertanyaan itu, Wukun pun ragu-ragu sejenak, baru kemudian dia menjawabnya. Ling Qingsu telah mengatakan bahwa Yuan Chang adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan Ling Qingsu sekalipun merasa kesulitan untuk mengalahkannya. Chen Gui mungkin juga memiliki reputasi yang kuat, tapi Yuan Chang, aku rasa memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Suro yang ada di samping Wukun ketika mendengar kata-kata ini jantungnya berdetak dengan kencang. Dan setelah itu, Suro pun mengepalkan tinju dengan erat. Tatapan matanya telah dipenuhi dengan kecemasan, karena Suro pada saat ini tahu jika sampai Chen Gui dikalahkan oleh Yuan Chang, maka sekte Dao akan segera menderita kekalahan total. Dan di dalam hati, Suro pun berkata, kakak Lindong, cepatlah kembali. Cerita kemudian berpindah ke sisi lain dari tempat pertarungan yang telah meletus. Di tempat itu pada saat ini dua gelombang sonik benar-benar telah bergerak dengan kecepatan penuh, karena mereka adalah Lindong dan juga Ling Qingsu. Ekspresi di wajah Lindong pada saat ini benar-benar cukup mengerikan. Lindong pun mengangkat kepalanya, dia melihat ke dalam kejauhan, dan Lindong bisa mencium aroma berdarah yang menyebar dari tempat itu. Lindong pun segera mengepalkan tinjunya erat-erat. Sayap naga di punggungnya kini telah mengepak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan Lindong pada saat ini berkata, kakak Ying Xiaoxiao, kalian semua harus menungguku. Tidak lama kemudian, kali ini Yuan Chang dan juga Chen Gui, mereka telah bertabrakan satu sama lain dengan keras. Pada akhirnya, ledakan-ledakan yang cukup besar juga telah terdengar
oleh semua orang yang ada di tempat ini. Pada akhirnya, setelah ledakan besar terjadi, kini Yuan Chang maupun Chen Gui, mereka telah terpental mundur, sementara kaki mereka menginjak udara dengan cepat sebelum pada akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Tidak lama kemudian Yuan Chang pun melambaikan tangannya dan dia menghilangkan kekuatan Yuan milik Chen Gui yang telah menyerang tubuhnya. Sementara tatapan mata dari Yuan Chang telah mengunci Chen Gui. Setelah itu dia tersenyum tipis dan kemudian berkata, "Sudah lama sejak kita bertukar pukulan, tapi kamu sebenarnya memang meningkat sedikit." Mendapat perkataan seperti itu dari Yuan Chang, Chen Gui pun mengepalkan tangannya dan energi Yuan berwarna hitam abu-abu juga telah bergerak dan berkumpul di telapak tangan dari Chen Gui. Setelah itu, dia menjawab perkataan dari Yuan Chang, "Dan sebenarnya kamu juga sedikit meningkat." Mendengar hal ini, Yuan Chang tersenyum sambil melihat ke area di bawah. Karena pertempuran kali ini, gerbang Yuan sebenarnya telah menang banyak. Yang kemudian Yuan Chang pun berkata, "Chen Gui, sepertinya murid-murid dari sekte Dao bukan tandingan gerbang Yuanku." Mendengar perkataan dari Yuan Chang, Chen Gui pun mengernyitkan dahinya. Dia pun pada saat ini segera melihat ke arah Jintan dan kekhawatiran segera terlintas dalam tatapan mata dari Chen Gui. Karena Jintan pada saat ini benar-benar telah melakukan pertarungan dengan dua orang yang telah berada di tahap nirwana ke-9 sendirian. Chen Gui pun berpikir jika sampai terjadi apa-apa dengan Jintan, maka dia pasti akan dihukum dan dimarahi habis-habisan oleh gurunya. Mata Chen Gui pun berkedip sesaat, lalu dia berkata, "Sepertinya aku harus mengalahkanmu lebih dulu. Setelah kamu kalah, maka moral dari gerbang Yuan pasti juga akan langsung terkena pukulan yang besar." Mendengar ucapan dari Chen Gui, Yuan Chang pun tertawa, lalu dia berkata, "Haha, apakah kamu yakin bisa mengalahkan diriku?" Chen Gui pada saat ini tidak berbicara lagi. Dia secara perlahan telah menggulung lengan bajunya. Segera setelah itu, benang-benang hitam yang aneh segera merembes keluar dari bawah kulit Chen Gui. Dalam sepersekian detik, kedua lengan dari Chen Gui pada saat ini telah berubah menjadi warna hitam pekat. Kukunya juga telah berubah menjadi sangat tajam, diliputi dengan cahaya berwarna hitam dan samar-samar. Hal itu memancarkan rasa dingin yang aneh. Mata dari Yuan Chang menyipit ketika dia merasakan hawa yang tidak biasa yang dikeluarkan Chen Gui kali ini. Di tempat pertarungan lain, ekspresi Pang Tong sekarang telah berubah menjadi ganas dan tinjunya yang tertutup kekuatan Yuan dengan kejam sekarang telah menghantam dada dari seorang murid gerbang Yuan. Pada akhirnya, murid gerbang Yuan itu langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya dan dia langsung pingsan dan terlihat cukup lemah. Tapi tiba-tiba saja sebuah teriakan terdengar dari belakang Pang Tong. "Kakak Pang Tong, hati-hati!" Karena setelah Pang Tong memberikan pukulan fatal pada salah satu murid gerbang Yuan, kali ini tubuh dari Pang Tong sebenarnya telah menjadi sasaran dari murid lain gerbang Yuan. Hal itu membuat jantung dari Pang Tong bergetar sebelum pada akhirnya dia bergeser ke arah kiri dan tiba-tiba saja sebuah pedang yang tajam kini telah langsung menyayat lengan dari Pang Tong. Hal itu membentuk luka yang dalam sampai-sampai tulang dari Pang Tong kini terlihat dan darah segar juga langsung menyembur dari lengan Pang Tong. Murid dari gerbang Yuan yang secara diam-diam menyerang Pang Tong tapi gagal mengenai titik vitalnya. Ekspresi wajahnya pada saat ini telah berubah menjadi sangat gelap. Dan sekali lagi, murid dari gerbang Yuan itu menghunuskan pedangnya untuk menyasar tenggorokan dari Pang Tong. Dan pada akhirnya, dang-dang! Ketika pedang itu akan mengenai Pang Tong, tiba-tiba saja seseorang telah melangkah maju dari belakang Pang Tong dan memblokir serangan pedang itu. Karena sebenarnya orang yang telah menyelamatkan Pang Tong ini adalah Jiang Hao. Dirinya yang telah berdiri di depan Pang Tong segera melirik
Lalu dia bertanya, "Kakak Pangtong, apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar perkataan dari Jiang Hao, Pangtong pun menggelengkan kepalanya dan dia segera mengeluarkan energi Yuan untuk menghentikan darah yang telah mengucur dari lengannya sambil berkata, "Jiang Hao, terima kasih, aku kali ini baik-baik saja." Tiba-tiba saja mata dari Pangtong menyapu ke sekeliling dan ekspresi di wajahnya segera berubah. Karena pada saat ini Pangtong menyadari bahwa kekuatan dua belah pihak benar-benar telah terlihat sepenuhnya. Dan murid-murid dari sekte Dao telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan juga ketidakberdayaan ketika menghadapi serangan dari gerbang Yuan. Di sisi lain ekspresi dari Jiang Hao juga telah berubah menjadi muram ketika menyadari hal ini. Dia pun berkomentar dengan suara yang dalam, "Kakak Pangtong, situasinya benar-benar tidak bagus. Bahkan murid-murid yang lebih menonjol, mereka pada saat ini sudah terluka. Dan kemungkinan murid lain juga mengalami cedera yang lebih parah." Mendengar ucapan dari Jiang Hao, Pangtong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena pada saat ini pertarungan benar-benar sudah dikuasai oleh gerbang Yuan. Sesaat kemudian, Jiang Hao pun kembali berkata, "Jika Lidong masih tidak kembali dengan cepat, sepertinya kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Kakak senior Ying Xiaoxia dan juga kakak senior Wang Yan juga hampir tidak bisa menghentikan Ling Xian dan juga Lei Qian. Mendengar perkataan dari Jiang Hao, Pangtong pun kali ini mengeluarkan suara yang penuh dengan cacian. "Berhentilah berkata omong kosong seperti itu. Lindong, dia pasti akan datang tepat waktu." Dan ketika Pangtong baru saja akan mulai bertarung kembali, ekspresi di wajahnya tiba-tiba saja berubah. Kali ini dia mengangkat kepalanya karena Pangtong bisa merasakan fluktuasi energi yang besar yang telah terpancar dari langit. Riak energi itu benar-benar megah. Sampai-sampai hal itu segera menarik perhatian dari banyak orang yang ada di tempat ini. Karena sebenarnya energi itu terpancar dari dalam tubuh Chen Gui, yang sekarang tangannya telah berubah menjadi hitam legam dan memancarkan cahaya hitam yang benar-benar dipenuhi kekuatan Yuan hitam dan juga keabu-abuan di langit. Hal itu membuat banyak orang yang melihatnya kemudian berkata, "Riak energi yang sangat kuat. Sepertinya Chen Gui berencana untuk memberikan pukulan yang mematikan." Dan orang lain pun kali ini menimpali. Benar, sepertinya Chen Gui memiliki niat untuk mengalahkan Yuan Chang dengan cepat. Namun kali ini Yuan Chang juga bukan orang yang bisa diremehkan. Tatapan mata dari banyak orang sekarang telah terkunci ke arah pertarungan antara Chen Gui dan juga Yuan Chang. Karena kemungkinan ini adalah pertarungan yang akan menentukan segalanya. Sebuah cahaya hitam yang mengerikan sekarang telah berkumpul di belakang Chen Gui. Dan detik kemudian, tatapan mata dari Chen Gui telah berubah menjadi sangat tajam ketika dia melangkah maju, sementara tangannya telah meringkuk menjadi sebuah cakar. Chen Gui pun kini segera meraih Yuan Chang dan melintasi ruang dimensi yang jauh. Hal itu dilakukan oleh Chen Gui sambil berkata, "Cakar hantu surgawi kegelapan besar." Setelah suara dari Chen Gui ini terdengar, sosok hantu yang tidak terhitung jumlahnya kini telah berteriak-teriak di langit. Dan cahaya hitam keabu-abuan yang mengerikan langsung berkumpul, dan hal itu berubah menjadi cakar hantu kegelapan setinggi 100 kaki. Bahkan angin yang seram telah bertiup dari cakar hantu ini. Cakar hantu milik Chen Gui sebenarnya telah langsung menerobos ruang dimensi. Hal itu membawa fluktuasi energi yang benar-benar gelap dan juga mematikan. Yuan Chang yang menyaksikan cakar hantu dengan fluktuasi energi yang mengerikan, dia pada saat ini tidak menghindar sedikit pun. Tapi Yuan Chang malah tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berkata, "Hahaha, Chen Gui, apakah ini adalah seni bela diri yang kamu banggakan? Hari ini juga aku akan menghancurkan seni bela dirimu di hadapan semua orang." Setelah mengatakan hal ini, Yuan Chang pun mengeluarkan energi Yuan yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Dia pun segera mengulurkan tangannya ke depan, tiba-tiba saja mengepal, lalu berkata, "Kodeks Dewa Yuan, tangan Yuan surgawi." Suara gemuruh pun terdengar, dan energi Yuan besar yang telah dikeluarkan oleh Yuan Chang kini telah berubah menjadi tangan Yuan yang benar-benar besar
dan ukurannya juga ratusan kaki. Kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa mengguncang dunia, kini telah berkumpul di tangan raksasa milik Yuanzhang. Tidak lama kemudian tangan raksasa Yuanzhang kini telah melakukan tamparan dengan kejam dan akhirnya beng! Hal itu langsung bertabrakan dengan keras melawan cakar hantu kegelapan milik Chen Gui di hadapan banyak orang dan akhirnya beng 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 beng. Suara gemuruh yang mengerikan kini telah terdengar dari tabrakan itu. Gelombang energi Yuan benar-benar meledak di langit dan sepertinya kedua serangan itu masih berusaha untuk menghancurkan satu sama lain. Dan pada saat ini semua orang bisa mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan dari kedua serangan itu benar-benar seimbang. Dan tidak ada yang mendapatkan keuntungan sedikit pun antara Chen Gui maupun Yuanzhang. Hal itu membuat semua orang berkata hasilnya ternyata imbang. Namun Yuanzhang yang mendengar perkataan seperti itu dari banyak orang, tiba-tiba saja dia tersenyum. Dan kemudian Yuanzhang pun melihat ke arah Chen Gui. Dia tertawa lalu berkata, "Chen Gui, aku telah berkata padamu bahwa kamu akan menyesali keputusanmu." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Yuanzhang segera membentuk sebuah segel yang tidak biasa. Dan setelah segel itu terbentuk, samar-samar simbol yang misterius pada saat ini telah muncul di dahi Yuanzhang. Chen Gui yang bisa melihat simbol di dahi Yuanzhang itu, pupil matanya pun menyusut dan ekspresi terguncang kini telah muncul dari raut wajah Chen Gui. Dia pun kini berkata, "Bukankah itu adalah emblem roh?" Chen Gui benar-benar tidak membayangkan bahwa Yuanzhang akan memiliki emblem roh di dalam tubuhnya. Yuanzhang sekarang yang telah melihat perubahan drastis di wajah dari Chen Gui, dia pun tersenyum dengan cara yang aneh, lalu berkata, "Chen Gui, bagaimana? Apakah kamu sudah melihat kekuatanku?" Setelah mengatakan hal itu, simbol di dahi Yuanzhang kini mengeluarkan energi yang benar-benar mengerikan. Sementara aura dari Yuanzhang secara mengejutkan juga telah melonjak dengan cepat. Pada saat aura Yuanzhang melonjak ini, serangan telapak tangannya yang masih menahan serangan cakar milik Chen Gui kini sebenarnya telah membengkak dengan besar. Dan pada akhirnya hal itu segera meraih erat pada cakar hantu kegelapan milik Chen Gui. Kekuatan yang menakutkan pun juga telah dikeluarkan dari tangan besar milik Yuanzhang. Dan kali ini, prak! Sebuah retakan pun telah terdengar dan hal itu muncul pada cakar hantu kegelapan milik Chen Gui. Tidak lama kemudian, cakar hantu kegelapan benar-benar telah dihancurkan secara paksa. Dengan hancurnya cakar hantu kegelapan, hal itu membuat Chen Gui langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara ekspresi di wajah Chen Gui pada saat ini juga telah berubah menjadi sangat pucat. Dan keganasan telah melintas dalam tatapan mata Yuanzhang. Dia pun segera melangkah maju yang kemudian berkata, "Chen Gui, aku telah memberimu pilihan untuk hidup, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Sekarang jangan salahkan aku jika tidak memberikan ampunan padamu." Setelah Yuanzhang mengatakan hal itu, tangan Yuannya yang benar-benar besar kini telah merobek ruang dimensi dan dengan kejam memukul ke arah Chen Gui yang akhirnya bung. Suara rendah dan dalam kini telah terdengar dan hal itu menyebabkan hati semua orang bergetar dengan hebat. Pada akhirnya tubuh dari Chen Gui telah terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Tubuh dari Chen Gui yang menabrak tanah menimbulkan lubang besar dan juga dalam di tempat terjatuhnya Chen Gui. Ekspresi di wajah Chen Gui pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi pucat pasi dan dia hanya bisa terbaring lemah di dalam lubang yang besar. Sementara topeng di wajah Chen Gui kini telah retak dan kemudian hal itu segera hancur. Darah segar pun kini juga telah mengalir dari dalam tubuh Chen Gui. Jelas pada saat ini Chen Gui benar-benar menderita luka yang sangat parah. Di sisi lain, setelah Yuanzhang mengalahkan Chen Gui, dia pun tertawa dengan sinis dan pedang logam kini telah muncul di tangan dari Yuanzhang. Selanjutnya, Yuanzhang pun melemparkan pedangnya dan melesat ke arah kepala dari Chen Gui. Karena pada saat ini Yuanzhang jelas bermaksud untuk membunuh Chen Gui.
Tepat ketika serangan pedang milik Yuan Chang akan segera mengenai Chen Gui, tiba-tiba saja suara musik pun terdengar dan gelombang sonik berwarna merah kini telah melesat dengan cepat. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi perisai cahaya yang langsung menghalangi serangan dari Yuan Chang. Melihat hal ini, tatapan mata dari Yuan Chang menjadi terlihat sangat dingin. Dia pun segera mengalihkan pandangannya, dan Yuan Chang melihat seorang wanita muda yang telah memegang sitar berwarna merah dengan tatapan mata yang tajam. Di sisi lain, dua jenderal roh gerbang Yuan pada saat ini juga telah roboh di tanah. Jelas gabungan mereka berdua telah dikalahkan oleh Ying Huan yang telah memegang sitar pinik surgawi dan telah berada di tahap 9 nirwana. Hal itu jelas membuat Huan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yuan Chang pun memfokuskan matanya ke arah sitar pinik surgawi yang dipegang Huan. Segera setelah itu, dia berkata, harta karun Yuan murni, apakah kamu berpikir kamu bisa bertarung denganku hanya dengan mengandalkan senjata seperti itu? Tidak lama kemudian tubuh dari Huan segera melayang ke langit. Dia pun menatap Chen Gui yang sudah terluka parah. Ying Huan segera mengatupkan giginya dan kilau berwarna es kini telah muncul dalam tatapan matanya. Pada akhirnya, Ying Huan segera mengambil langkah untuk duduk di langit. Karena pada saat ini, Huan berencana untuk bertarung dengan Yuan Chang. Ketika menyadari apa yang telah dilakukan oleh Ying Huan, tanpa sadar Yuan Chang menggelengkan kepalanya. Dia pun melakukan ejekan. Apakah sekte Dao kalian benar-benar tidak memiliki seseorang untuk melawan diriku? Bahkan seorang gadis kecil harus melangkah maju. Tidak lama setelah kata-kata dari Yuan Chang terdengar, kali ini sebuah suara teriakan juga telah dikeluarkan. Ada juga diriku. Ketika suara itu terdengar, pada saat ini tatapan banyak orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah sosok wanita yang menggunakan baju berwarna hitam dengan senjata besar di tangannya. Karena sebenarnya sosok ini adalah Jin Tan. Dia pun langsung berdiri di samping Huan karena pada saat ini Jin Tan juga telah mengalahkan dua jenderal roh yang lainnya. Tatapan mata dari Yuan Chang kini sedikit menyusut ketika melihat senjata di tangan Jin Tan, dan kemudian dia berkata, ternyata kamu juga memiliki harta karun Yuan murni. Di seluruh area ini, tatapan mata banyak orang menyaksikan pemandangan yang menakjubkan karena mereka tidak menyangka bahwa kali ini orang yang akan menghentikan Yuan Chang adalah dua wanita muda yang sangat cantik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan gabungan dari Jin Tan dan juga Ying Huan pada saat ini mampu berhadapan dengan kekuatan Yuan Chang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 22. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ying Huan dan juga Jin Tan yang telah muncul untuk menantang Yuan Chang membuat suasana di tempat ini dalam sekejap menjadi sangat sunyi dan semua orang tercengang. Hal itu juga terjadi pada banyak murid dari sekte Dao. Tidak lama kemudian, sebuah percakapan di antara para murid sekte Dao pun dipenuhi dengan kecemasan. Kenapa kakak Ying Huan dia melangkah maju? Bagaimanakah cara mereka untuk menghentikan Yuan Chang? Sementara King Ye, ketika dia melihat Ying Huan telah maju, dia pun langsung menggunakan pukulan telapak tangan untuk memaksa mundur jenderal roh gerbang Yuan. Segera setelah itu, wajah dari King Ye pada saat ini terlihat cukup pucat. Dia pun melihat ke arah Huan sambil berkata, sial, kenapa Huan harus menantang Yuan Chang? Karena dengan memikirkan hal seperti ini, King Ye merasa sekte Dao tidak memiliki harga diri karena yang harus bertarung dengan Yuan Chang malah seorang gadis. Jenderal roh gerbang Yuan yang telah dipukul oleh King Ye. Pada saat ini dia tertawa lalu berkata, lebih baik kamu memperhatikan situasimu sendiri saat ini. Setelah mengatakan hal itu, Jenderal roh gerbang Yuan kali ini dia melakukan serangan balik dengan telapak tangan yang dipenuhi dengan energi Yuan.
Melihat hal ini, tatapan mata dari King Ye terlihat sangat marah. Dan energi Yuan telah melonjak gila-gilaan dari dalam tubuh King Ye. Setelah itu, dia kembali bertarung melawan Jenderal Roh Gerbang Yuan yang pada akhirnya kemarahan King Ye ini telah berhasil memaksa Jenderal Roh Gerbang Yuan merasa agak tertekan untuk sementara waktu. Luapan emosi dari tubuh King Ye juga langsung menumbuhkan semangat bertarung dari para murid-murid sekte Dao. Tatapan mata mereka berubah menjadi merah dan seolah-olah murid-murid sekte Dao pada saat ini sudah menjadi gila. Dan sejak kapan sekte Dao harus terjatuh ke tingkat dimana seorang gadis harus dipaksa maju untuk menghadapi lawan yang lebih kuat demi mereka semua? Apakah insiden tragis dari masa lalu pada akhirnya akan terulang kembali? Tiba-tiba saja banyak raungan gila bergema dari banyaknya murid sekte Dao di tempat ini karena mereka semua tidak ingin berlindung di bawah kekuatan dari seorang wanita. Semangat yang telah berkobar kembali dari murid-murid sekte Dao. Hal itu membuat murid-murid Gerbang Yuan merasa cukup tercengang. Dan kali ini situasi segera mulai berubah sedikit di luar kendali. Perubahan di medan perang juga telah dirasakan oleh Yuan Chang. Segera setelah itu dia pun tersenyum dingin dan tatapan matanya telah terkunci pada Ying Huan Huan dan juga Qin Tan dengan sikap acuh tidak acuh. Yang kemudian Yuan Chang pun berkata, menggunakan metode semacam ini untuk meningkatkan semangat dari murid-murid sekte Dao ya. Kalian cukup baik, namun aku khawatir harga yang harus kalian bayar itu terlalu mahal. Mendengar ucapan dari Yuan Chang itu, tatapan mata dari Ying Huan Huan terlihat sangat tajam dan juga dingin. Segera setelah itu tatapan mata dari Ying Huan Huan melirik ke bawah dan dia melihat banyak murid dari sekte Dao yang telah meninggal serta cedera, membuat Huan Huan merasa sangat marah dan juga bersedih. Dan sekarang Ying Huan Huan berpikir bahwa dirinya saat ini telah benar-benar mengalami yang namanya perjuangan hidup dan mati untuk pertama kalinya. Tangan cantik dari Ying Huan Huan yang telah memegang sitar, dia pun cukup gemetaran lalu berkata, Yuan Chang, aku akan menghentikanmu. Mendengar ucapan Ying Huan Huan, Yuan Chang pun hanya tersenyum sinis lalu dia menjawabnya, seorang gadis yang tidak tahu batasan. Aku tidak ingin bersikap mudah pada seorang wanita. Karena kalian berdua telah berani muncul di hadapanku, maka kalian berdua juga harus berani untuk menerima konsekuensinya. Tiba-tiba saja Qin Tan pun mengernyitkan alisnya, lalu dia mencengkram senjatanya dengan erat sambil berkata, konsekuensi kepalamu. Segera setelah berkata seperti itu, Qin Tan pun mulai menggerakkan senjatanya dan ruang yang ada di hadapannya pada saat ini mulai bergoyang. Pada akhirnya sebuah cahaya yang tajam dan berisi aura yang dingin langsung menembus ruang kosong. Tiba-tiba saja muncul di atas kepala dari Yuan Chang dan kemudian melakukan tebasan ke bawah. Yuan Chang yang bisa merasakan kehadiran dari serangan Qin Tan, dia pun dengan cepat mengambil langkah untuk mundur. Yang kemudian tatapan mata Yuan Chang kini telah melihat ke arah senjata Qin Tan sambil berkata, senjata hitam itu sebenarnya bisa menyerang melewati ruang dimensi. Benar-benar senjata yang cukup aneh. Tapi untungnya pemilik dari senjata itu cukup lemah. Jika tidak, mungkin aku akan dipaksa dalam keadaan yang cukup menyedihkan hari ini. Ekspresi serius kini telah melintas di wajah cantik dari Qin Tan ketika dia melihat bahwa Yuan Chang telah bisa menghindari serangannya. Qin Tan pun kini berkata, Huan Huan, ayo kita serang bersama-sama. Mendengar ucapan dari Qin Tan, Ying Huan Huan pun kini segera menganggukkan kepalanya karena Huan Huan juga menyadari bahwa Yuan Chang adalah orang yang benar-benar kuat. Jika bukan karena mereka berdua telah memiliki harta karun Yuan murni, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertarung untuk melawan Yuan Chang hanya dengan mengandalkan kekuatan Yuan. Tangan cantik dari Ying Huan Huan kini telah memetik senar sitarnya dan kemudian segera darah merah yang segar kini telah merembes keluar dari telapak tangan Huan Huan, membuat sitar yang ada di tangannya kali ini telah berubah menjadi merah darah, sementara cahaya merahnya menjadi semakin terang. Tiba-tiba saja
Jintan pun melirik pada tangan Ying Huan-Huan. Lalu dia berkata dengan agak iri, "Huan-Huan, tanganmu cantik sekali." Ying Huan-Huan pun hanya terdiam karena dia tidak habis berpikir dalam situasi seperti ini. Bisa-bisanya Jintan mengatakan hal itu. Jintan pun buru-buru memfokuskan dirinya di dalam pertarungan ini. Dia pun segera bergegas maju dan kekuatan Yin yang sangat dingin kini telah tersapu keluar dari dalam tubuh Jintan. Yang kemudian dia pun berkata pada Huan-Huan, "Aku akan maju untuk mengganggu Yuanzhang, sementara dirimu support aku dari belakang." Setelah mengatakan hal ini, Jintan pun kembali mengayunkan senjatanya dan energi yang cukup aneh kini telah langsung menuju ke arah Yuanzhang. Pada akhirnya serangan dari Jintan itu membuat Yuanzhang kini terpental mundur dan dengan cepat Yuanzhang segera menstabilkan tubuhnya. Pada waktu yang bersamaan, aura pedang yang luar biasa kuat juga telah dikeluarkan dari pedang yang ada di tangan Yuanzhang. Setelah itu, Yuanzhang pun buru-buru menghancurkan banyak serangan dari senjata yang telah dikirimkan oleh Jintan yang menembus ruang dimensi. Pada saat ini Jintan masih terus-terusan mengombang-ambingkan senjatanya dan memberikan serangan melalui ruang dimensi secara brutal. Di sisi lain, Ying Huan-Huan pun kali ini telah menghirup udara dingin. Pada saat yang bersamaan, warna biru es telah melonjak di dalam tatapan mata Huan-Huan. Segera setelah itu, tangan cantik dari Huan-Huan kini telah memetik senar dari sitar dan teriakan burung phoenix yang sangat jelas telah bergema di seluruh area ini. Pada akhirnya, cahaya merah terang pun meluap dari dalam sitar phoenix surgawi ke segala arah. Dan hal itu kemudian berubah menjadi burung phoenix merah yang besarnya 1000 kaki di atas Ying Huan-Huan. Burung phoenix itu membawa riak energi yang cukup menakjubkan dan juga tidak normal menyebar ke seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian, burung phoenix berwarna merah telah melebarkan sayapnya di langit dan dia melakukan kepakan sayapnya. Secara tiba-tiba, bulu-bulu berwarna merah tua yang tidak terhitung jumlahnya telah melesat keluar seperti hujan pisau yang pada saat ini menyasar ke tubuh Yuanzhang. Menyaksikan adegan ini, Yuanzhang pun tidak bisa meremehkan sedikit pun. Dia juga langsung mengeluarkan energi Yuan yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Hal itu segera berubah menjadi perisai energi Yuan yang benar-benar besar. Pada akhirnya, serangan dari burung phoenix milik Huan-Huan kini telah bertabrakan dengan perisai yang diciptakan oleh Yuanzhang. Tidak lama setelah itu banyak retakan pun kini telah muncul dari perisai Yuanzhang. Dan tidak diragukan lagi, kekuatan dari harta karun Yuan murni milik Huan-Huan adalah senjata yang sangat mengerikan. Melihat perisainya telah dipecahkan, tatapan mata dari Yuanzhang tiba-tiba saja menyipit dan pedang yang ada di tangannya kali ini telah bergetar. Kemudian diayunkan oleh Yuanzhang dan hal itu menghancurkan bulu-bulu dari burung phoenix yang segera melesat ke arahnya. Setelah menghadapi serangan ini, Yuanzhang pun kembali memandang ke arah Jintan dan juga Ying Huan-Huan sambil mencibir. Mengaktifkan harta Yuan murni akan sangat menguras kekuatan Yuan dari seseorang. Aku ingin lihat berapa lama dua gadis kecil ini akan bertahan. Bahkan kekuatan Yuan mereka belum menyentuh tahap kehidupan yang mendalam. Sepertinya aku harus terus bertahan sampai mereka lemas. Mendengar kata-kata dari Yuanzhang, kini tatapan mata dari Ying Huan-Huan dan juga Jintan langsung menajam. Karena menurut Huan-Huan dan Jintan, Yuanzhang tidak hanya kuat, tapi dia juga sangat berpengalaman di dalam pertempuran. Jelas dia sangat menyadari kelemahan dari seseorang yang telah menggunakan harta karun Yuan murni. Tidak lama kemudian Ying Huan-Huan dan juga Jintan kini telah saling bertukar pandang. Mereka pun segera menganggukkan kepalanya secara serempak karena mereka berdua saat ini sangat sadar jika mereka tidak bisa bertarung dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu, mereka tidak akan mengambil resiko seperti itu dan harus mengeluarkan serangan terkuat masing-masing. Jari yang ramping dari Huan-Huan telah sekali lagi menari-nari melintasi senar dari sitar dan suara alunan musik yang merdu kini telah bergema di langit. Burung phoenix berwarna merah
Cahaya merahnya juga telah semakin cemerlang mengikuti alunan musik dari Ying Huan Huan, yang pada akhirnya cahaya merah itu kali ini telah berubah seperti lingkaran cahaya yang benar-benar melilit burung phoenix. Dan kemudian gelombang yang menakutkan pun menyebar melalui cahaya merah dari burung phoenix surgawi. Hal itu membuat suhu di sekitar tempat ini tiba-tiba saja menjadi sangat panas. Ekspresi Jintan kali ini telah berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat Ying Huan Huan telah mengeluarkan serangan pembunuhnya. Dan Jintan pun kali ini telah melepaskan senjata yang ada di tangannya. Selanjutnya, tangan dari Jintan kini menekan ruang kosong yang ada di depannya, dan esensi darah merah juga telah keluar dari ujung jari Jintan. Pada akhirnya, darah Jintan kini telah menetes pada senjata besarnya, dan tiba-tiba saja senjata milik Jintan kini segera mengeluarkan cahaya merah, dan riak energi yang sangat hebat juga telah muncul dari sana. Namun Jintan tidak berhenti. Setelah melakukan hal ini, dengan sedikit ragu-ragu, kedua tangan Jintan kini telah membentuk sebuah segel misterius, dan tiba-tiba saja cahaya hitam segera menyembur keluar dari antara alis Jintan. Pada akhirnya, simbol berwarna hitam kuno perlahan telah terbang keluar dari dalam dahi Jintan. Seluruh tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi kegelapan ketika simbol hitam kuno ini telah muncul. Dan Yuan Chang yang dari kejauhan ketika melihat simbol hitam kuno, pupil matanya pun segera menyusut, lalu dia berkata, sebenarnya itu adalah batu simbol kegelapan. Tidak hanya Yuan Chang saja yang terkejut. Kali ini banyak orang yang telah berada di tempat ini. Tatapan mata mereka juga cukup kaget. Setelah itu mereka semua melihat ke arah batu simbol berwarna hitam kuno yang telah melayang di langit. Dan kemudian banyak orang juga telah berkata, sebenarnya itu adalah batu simbol kegelapan. Di sisi lain, Yuan Chang pada saat ini telah mengerutkan keningnya saat dia menatap batu simbol kegelapan yang telah melayang keluar di antara alis dari Jintan. Fluktuasi yang ditimbulkan benar-benar cukup mirip dengan batu simbol kegelapan. Tapi Yuan Chang saat ini merasakan seperti ada yang tidak beres. Dan kemudian dia pun berkata dalam hati, jika itu adalah batu simbol kegelapan, kenapa sangat lemah? Apakah itu sebenarnya adalah batu simbol yang telah dibuat semirip mungkin dengan batu simbol kegelapan, yang artinya batu itu hanyalah sebuah replika? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Yuan Chang terus mengamati Jintan, dan dia pun kini kembali berkata, batu simbol kegelapan adalah harta terbesar dari istana kegelapan, dan replika ini benar-benar sangat mirip dengan batu simbol kegelapan yang asli. Kemungkinan hanya beberapa monster tua dari istana kegelapan yang memiliki kemampuan seperti itu untuk bisa membuatnya. Tapi siapa gadis ini, dan kenapa dia bisa mendapatkan barang seperti itu? Mungkinkah gadis ini adalah seseorang yang berasal dari istana kegelapan? Jika itu benar, ini akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Hal ini dikatakan oleh Yuan Chang karena Yuan Chang juga tahu bahwa istana kegelapan tidak kalah dengan gerbang Yuan. Jika Yuan Chang sampai membunuh gadis ini, kemungkinan istana kegelapan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Terlebih lagi, Jintan sekarang telah memiliki replika yang sangat sempurna dari batu simbol kegelapan. Artinya, status Jintan di dalam istana kegelapan juga merupakan orang yang luar biasa. Tidak lama kemudian batu simbol kegelapan pun mulai mengeluarkan energi Yuan yang benar-benar mengerikan. Dan kini cahaya hitam yang sangat besar telah menyelimuti seluruh langit. Pada akhirnya hal itu segera berubah menjadi sosok hitam yang besar yang bisa dilihat oleh banyak orang di tempat ini. Sementara gelombang samar-samar juga menyebar dari sosok itu. Setelah sosok hitam terbentuk, tiba-tiba saja sosok itu pun mengulurkan tangannya dan meraih tongkat hitam yang ada di hadapannya. Penampilan dari sosok hitam yang telah memegang tongkat terlihat benar-benar mirip seperti malaikat maut yang telah turun dari langit. Gelombang energi yang dia pancarkan kali ini sangat ganas dan menyebabkan siapapun yang melihat sosok itu merasa cukup ketakutan. Tiba-tiba saja burung phoenix milik Huan Huan
kini telah mengeluarkan suara yang bergema di langit. Dan wajah cantik dari Huan Huan yang sudah menjadi sangat pucat, dia pun segera mengatupkan giginya, sementara tangannya kini telah dipaksa untuk bergerak dan memainkan sitar Phoenix surgawi. Hal itu dilakukan oleh Ying Huan Huan sambil berkata, sitar Phoenix surgawi, nada nirwana surgawi. Setelah kata-kata dari Huan Huan itu muncul, sebuah cahaya merah terang yang berada di atasnya kini telah berubah menjadi api merah yang sangat mengerikan. Dan 1 detik kemudian, cahaya itu pun mendesing keluar. Hal itu benar-benar terlihat seperti meteor raksasa yang telah melewati langit dengan membawa energi kehancuran. Hal itu melesat dengan cepat menuju ke arah Yuanzhang. Dan di sisi lain, ekspresi serius juga terlintas dalam tatapan mata dari Jintan. Setelah itu, Jintan pun mengubah segel yang ada di tangannya. Lalu dia berkata, sabit kegelapan, eksekusi jiwa. Ketika suara dari Jintan ini terdengar, sosok raksasa seperti dewa kematian. Hal itu segera melangkah maju, dan tongkat yang ada di tangannya telah melakukan tebasan ke bawah dan menuju ke arah Yuanzhang di kejauhan. Pada saat ini langit benar-benar terdistorsi oleh serangan yang diluncurkan Jintan. Dan pada akhirnya, bang bang, serangan dari Jintan dan juga Ying Huan Huan telah dilepaskan dalam waktu yang hampir bersamaan. Banyak individu yang ada di tempat ini segera mengangkat kepala mereka untuk melihat adegan yang benar-benar menakjubkan. Mereka semua tidak menyangka bahwa Ying Huan Huan dan juga Jintan mampu melepaskan serangan yang sangat menakutkan seperti itu. Bahkan seorang ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam ketika melihat serangan ini, maka mereka pasti akan segera lari. Dan Wukun yang juga melihat serangan ini pun, dia menghela nafas lalu berkata, benar-benar tidak terduga kedua gadis ini, mereka masih sangat muda, tapi teknik yang mereka miliki benar-benar cukup kuat. Namun lawan mereka kali ini adalah Yuanzhang. Dan orang itu bahkan telah mengalahkan Chen Gui. Siapa di antara generasi muda wilayah Swan Timur yang bisa mengalahkan Yuanzhang? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Wukun segera melihat ke arah Suro, yang pada saat ini Suro masih terdiam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan Wukun pun kini bertanya, Suro, apakah kamu akan memberitahuku bahwa kakakmu Lindong itu bisa mengalahkan Yuanzhang? Ditanya seperti itu oleh Wukun, wajah dari Suro berubah menjadi cukup merah. Suro hanya bisa terdiam dan dia tidak menjawab sepatah kata apapun dari pertanyaan Wukun. Kemudian Wukun yang masih melihat Suro, dia pun berkata, Suro, kamu harus berdoa supaya orang itu kembali dengan cepat. Jika tidak, maka pertempuran ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasinya setelah selesai. Bahkan jika dia memiliki alasan yang masuk akal untuk ketidakhadirannya di tempat ini, hal itu masih akan membuat banyak orang merasa kecewa dengan Lindong. Jauh lebih mudah untuk menghormati orang yang kalah daripada orang yang menolak untuk muncul di dalam pertarungan. Mendengar perkataan dari Wukun, tanpa sadar Suro pun telah mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menggigit bibirnya lalu berkata, kakak Lindong, dia pasti akan datang. Dan Wukun kali ini menjawabnya, semoga saja memang begitu. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Wukun terus terfokus ke arah langit. Dan sepersekian detik kemudian, pupil mata milik Wukun kini telah menyusut. Ini karena dua serangan yang ganas sebenarnya telah menutup jalur mundur dari Yuanzhang. Pada akhirnya, kedua serangan itu akan segera mengenai tubuh dari Yuanzhang. Dan dalam menghadapi serangan gabungan antara Jintan dan juga Ying Huan Huan, Yuanzhang pun kali ini mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya secara gila-gilaan. Dia berkata, Kodeks Dewa Yuan, lonceng Dewa Yuan. Setelah kata-kata dari Yuanzhang itu terdengar, tiba-tiba saja, beng! Suara tabrakan yang keras kini telah bergema di langit. Hal itu sampai memekakkan telinga. Dan badai energi Yuan yang luar biasa kini juga telah tersebar dari tabrakan itu. Bahkan akibat badai dari energi Yuan, gunung-gunung yang ada di bawahnya sekarang telah langsung hancur. Dan tanah juga banyak yang telah retak. Beberapa orang yang dekat dengan pertarungan, mereka pada saat ini hanya bisa melarikan diri
karena tidak ingin terjebak di dalam energi kehancuran. Fluktuasi ini berlanjut selama beberapa menit di bawah tatapan terkejut dari banyak orang. Dan ketika badai energi Yuan telah menghilang, tatapan mata dari banyak orang kini kembali melihat ke arah langit. Dan mereka bisa melihat lonceng raksasa yang sebenarnya telah memblokir serangan dari Ying Huan dan juga Jintan. Hal itu membuat banyak orang segera berkata, Yuan Chang benar-benar memblokirnya. Kekuatan Yuan Chang itu sangat mengerikan. Ketika melihat hal ini, murid-murid dari gerbang Yuan, mereka juga langsung berteriak dengan penuh rasa senang. Dan di sisi lain, tatapan mata dari murid-murid Shattered Dao kini telah berubah menjadi pucat. Jelas mereka tahu jika Ying Huan dan juga Jintan sudah tidak akan bisa lagi untuk melepaskan serangan yang sangat menakutkan seperti itu lagi. Dan di bawah tatapan mata dari banyak orang, lonceng milik Yuan Chang sekarang sebenarnya telah langsung retak. Hal itu membuat banyak orang terkejut. Ekspresi di wajah masing-masing juga sedikit menegang, karena mereka semua kali ini telah melihat ada luka berdarah yang benar-benar panjang telah muncul di dada dari Yuan Chang. Dan beberapa suara kini langsung berkata, sebenarnya Yuan Chang telah terluka. Kedua gadis itu benar-benar kuat. Serangan mereka memang bisa diblokir oleh Yuan Chang, tapi kali ini Yuan Chang juga sepertinya telah terluka. Di sisi lain, hati dari Jintan sedikit tenggelam ketika mereka melihat adegan ini. Jelas mereka berdua tidak menyangka dengan kekuatan maksimal yang telah mereka keluarkan masih tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan kekuatan Yuan Chang memang benar-benar menakutkan. Yuan Chang pun kini melirik ke arah luka di dadanya dengan sikap acuh tidak acuh. Segera setelah itu, Yuan Chang melihat ke arah Huan dan juga Jintan dengan niat yang sangat jahat, lalu berkata, haha, sudah bertahun-tahun aku tidak terluka. Namun seranganmu barusan hanya akan menjadi serangan yang terakhir. Setelah mengatakan hal itu, aura pembunuh yang menyeramkan telah menyebar dari dalam tubuh Yuan Chang. Tiba-tiba saja dia mengambil langkah maju, dan tubuhnya telah berubah menjadi sosok cahaya yang langsung melesat ke arah Huan dan juga Jintan. Melihat hal ini, ekspresi di wajah Huan segera berubah. Tangannya pun kini memegang sitar pinik surgawi dengan erat. Dan lusinan gelombang sonik berwarna merah yang tajam segera mendesir keluar untuk memblokir serangan dari Yuan Chang. Namun kali ini serangan dari Yuan Chang sebenarnya langsung bisa menghancurkan semua gelombang sonik yang dikirimkan Huan. Dan hal itu tidak memperlambat sama sekali pergerakan dari Yuan Chang, karena pada saat ini Yuan Chang sudah benar-benar berniat untuk menghabisi Huan. Jintan yang terkejut, dia pun melihat ke arah Yuan Chang yang telah melakukan serangan sambil berteriak, berhenti. Tubuh dari Jintan kali ini telah bergegas ke depan dan dia mengepalkan tangannya, sementara senjata hitam milik Jintan kini telah menari-nari dan pada akhirnya menembus ruang angkasa. Hal itu mengayun dengan cepat ke arah Yuan Chang. Ketika melihat serangan dari Jintan itu, ekspresi wajah Yuan Chang terlihat acuh tidak acuh. Tangannya pun melakukan pukulan ke depan dengan energi Yuan yang agung. Dan hal itu langsung menghantam tubuh Jintan. Dalam sekejap saja, Jintan kali ini telah langsung terbang mundur setelah menerima serangan pukulan dari Yuan Chang. Dan darah pun juga telah muncul di sudut mulut dari wajah cantik Jintan. Setelah Yuan Chang mengirim terbang Jintan dengan telapak tangannya, kali ini dia sudah sampai di hadapan dari Ying Huan. Dan telapak tangan dari Yuan Chang juga telah mengandung aura kematian. Dia pun segera melakukan ayunan ke arah Huan dengan kejam. Ketika melihat hal ini, dengan cepat Ying Huan segera mengangkat sitar pinik surgawi. Hal itu dia gunakan sebagai perisai untuk memblokir serangan telapak tangan dari Yuan Chang. Dan pada akhirnya, dang! Suara logam yang jernih kini telah bergema dan diikuti dengan suara angin yang kencang. Wajah cantik dari Huan kini telah berubah menjadi merah dan darah segar juga telah dimuntahkan
dari dalam mulutnya. Setelah mendapat serangan yang sangat luar biasa dari Yuan Chang, kali ini tubuh dari Ying Huan Huan langsung terpental ke bawah. Pada akhirnya dia mendarat di tanah dan tubuhnya telah terhuyung-huyung. Melihat kejadian ini, ekspresi di wajah murid-murid dari sekte Dao dalam sekejap saja telah berubah. Dan kemudian mereka berteriak, "Kakak Huan Huan!" Sementara di langit, tatapan mata dari Yuan Chang masih terlihat jahat karena Huan Huan telah mampu memblokir pukulannya yang mematikan. Tidak lama kemudian tubuh dari Yuan Chang segera berkelebat turun untuk mengejar Huan Huan. Meskipun saat ini Yuan Chang sedikit takut dengan status Cintan, tapi dia tidak segan-segan untuk membunuh Huan Huan. Banyak murid dari sekte Dao yang melihat pergerakan dari Yuan Chang. Mereka pun langsung berteriak, "Lindungi senior Huan Huan!" Dan murid-murid dari sekte Dao kini dengan cepat mereka semua berkumpul di depan Huan Huan. Melihat hal ini, senyum sinis pun muncul dari sudut mulut Yuan Chang. Lalu dia berkata, "Orang-orang yang bodoh, sebenarnya kalian ingin bunuh diri." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Chang pun melambaikan tangannya dan energi Yuan yang agung segera menyapu banyak murid dari sekte Dao. Lalu mereka semua terkirim terbang mundur sambil memuntahkan darah segar. Sementara tulang-tulang dari murid sekte Dao kini juga telah banyak yang retak. Ketika melihat adegan ini, tatapan mata dari Ying Huan Huan telah berubah menjadi sangat merah. Dan tiba-tiba saja Wang Yan yang melihat pergerakan dari Yuan Chang akan membunuh Huan Huan, dia pun segera berteriak, "Huan Huan, cepat mundur!" Namun saat ini, kekuatan Yuan milik Ying Huan Huan sudah benar-benar habis. Dan Huan Huan merasa tubuhnya benar-benar lemas. Bahkan dia pada saat ini sudah tidak bisa menghindari serangan yang telah dilancarkan oleh Yuan Chang. Tepat ketika serangan dari Yuan Chang akan segera mengenai tubuh dari Huan Huan, kali ini Wang Yan, dia pun segera membanting telapak tangannya ke arah tubuh Huan Huan dan mengirimnya terbang. Selanjutnya Wang Yan juga buru-buru untuk mencoba mundur. Tapi kali ini, seringai jahat telah muncul di raut wajah Yuan Chang. Ketika dia melihat Wang Yan yang telah menyelamatkan Huan Huan, tangan dari Yuan Chang pun segera dia ulurkan, yang pada saat ini telah menangkap lengan dari Wang Yan sambil berkata, "Karena kamu telah menyelamatkan Huan Huan, maka kamu harus membayar harga untuk tindakanmu kali ini." Dan tiba-tiba saja, beng! Kaki Yuan Chang kini langsung menendang tubuh dari Wang Yan dan kemudian mematahkan lengannya. Tubuh Wang Yan sendiri langsung terkirim terbang mundur sejauh puluhan meter. Bahkan hal itu juga langsung membentuk bekas luka yang panjang dan juga dalam di tanah. Yuan Chang pun kemudian melihat ke arah Lei Qian, lalu dia berkata, "Lei Qian, habisi gadis itu." Mendengarkan perintah dari Yuan Chang, Lei Qian pun segera tersenyum buas. Lalu dia menganggukkan kepalanya dan bergerak menuju ke arah Huan Huan. Lei Qian kali ini memandang Ying Huan Huan yang sedang memperhatikan Wang Yan dengan mata yang berkaca-kaca. Dan kemudian Lei Qian pun berkata, "Gadis kecil, apakah kamu masih punya waktu untuk merasa kasihan pada orang lain?" Setelah mengatakan hal ini, jari dari Lei Qian telah dia ulurkan untuk segera memberikan serangan yang akan menembus tenggorokan dari Ying Huan Huan. Hal itu dilakukan oleh Lei Qian sambil berkata, "Gadis kecil, sebenarnya kamu sangat cantik, tapi mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini." Ekspresi semua murid-murid dari sekte Dao sekarang telah berubah menjadi drastis dan tatapan mata mereka semua telah berubah menjadi merah darah. Sementara Ying Xiaoxiao yang ada di langit pada saat ini juga telah dipaksa dalam situasi hidup dan mati oleh Ling Zhen. Dan ketika melihat Ying Huan Huan akan segera dibunuh oleh Lei Qian, Ying Xiaoxiao pun berteriak, "Huan Huan!" Ling Zhen yang mendengar teriakan dari Ying Xiaoxiao, dia pun hanya tersenyum dan tubuhnya bergegas maju ke arah Ying Xiaoxiao seperti hantu. Hal itu dilakukan oleh Ling Zhen sambil berkata, "Pada saat seperti itu, pertama-tama kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri." Setelah mengatakan hal ini, kipas yang berada di tangan Ling Zhen
telah dia dorong, yang kemudian mendarat di bahu Ying Xiaoxiao. Serangan dari Ling Zhen ini pada akhirnya memaksa Ying Xiaoxiao untuk segera mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Namun saat ini Ying Xiaoxiao tidak ingin memperhatikan lukanya, dan keputusasaan telah terungkap di matanya saat dia melihat Lei Qian akan benar-benar membunuh Huan Huan. Ying Xiaoxiao pun segera mengangkat kepalanya dan dia berteriak ke langit, "Lindong!" Suara putus asa dari Ying Xiaoxiao itu telah terdengar oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Bahkan murid-murid dari sekte Dao juga tidak bisa berbuat apapun karena Ying Xiaoxiao sangat ketakutan jika sampai terjadi sesuatu pada Ying Huan Huan. Dan tiba-tiba saja, boom! Ketika Ying Xiaoxiao dan juga murid-murid sekte Dao, kini mereka semua telah putus asa. Suara gelombang sonik pun terdengar dari langit dengan membawa aura yang sangat brutal. Ying Xiaoxiao yang mendengar gelombang sonik ini segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tatapan mata dari Ying Xiaoxiao kali ini mulai berkedip, lalu dia berkata, "Lindong." Sementara Yuan Chang yang juga telah mendengar suara gelombang sonik, dia pun langsung berteriak, "Lei Qian, hati-hati!" Baru saja suara dari Yuan Chang itu terdengar, kini sebuah sosok dengan cahaya hijau yang terang serta tinju naga yang sangat mengerikan langsung menghantam dada dari Lei Qian dengan penuh amarah. Pada akhirnya, boom! Tubuh dari Lei Qian yang telah terkena tinju naga, dia pun terpental mundur dalam jarak yang sangat jauh. Dan hal itu sampai menimbulkan goresan di tanah yang sangat panjang sebelum pada akhirnya tubuh Lei Qian berhenti setelah menabrak tebing dengan keras. Bebatuan yang besar kini langsung runtuh dan menimpa tubuh Lei Qian. Suro yang berada di puncak gunung ketika melihat sosok dengan cahaya berwarna hijau, kini sebuah keceriaan segera muncul di raut wajahnya. Lalu dia berkata, "Kakak Lindong, dia telah kembali." Dan Wukun kini juga sedikit terguncang ketika melihat sosok yang telah mengirim terbang Lei Qian hanya dengan satu pukulan saja. Wukun pun kini berkata, orang itu benar-benar kembali tepat waktu. Segera setelah itu ekspresi di wajah Wukun telah berubah karena dia bisa merasakan aura yang benar-benar brutal dan mengerikan terpancar dari tubuh Lindong. Pada saat ini, semua orang yang hadir, mereka merasa bahwa dewa pembunuh dari sekte Dao sepertinya sedang mengamuk. Tidak lama kemudian Wukun segera menelan air liurnya sendiri. Dia jelas menyadari ada kesenjangan yang sangat besar antara Lindong dan juga Yuan Chang. Tapi untuk beberapa alasan yang Wukun sendiri tidak tahu, di dalam hati samar-samar dia merasa bahwa kali ini gerbang Yuan akan berakhir dengan tragis. Kedatangan dari Lindong yang tubuhnya masih terbungkus oleh cahaya hijau membuat tempat ini menjadi sangat sunyi dalam sekejap saja. Bahkan tatapan mata dari murid-murid gerbang Yuan dan juga sekte Dao, kini mereka semua terpaku pada Lindong. Tidak lama kemudian cahaya hijau yang menyelimuti tubuh Lindong secara perlahan telah menghilang. Dan kemudian semua orang bisa melihat sebuah kebrutalan yang sangat mengerikan di raut wajah Lindong kali ini. Lindong pun melihat ke arah Yuan Chang. Tatapan matanya benar-benar seperti binatang buas yang ingin segera menerkam orang itu. Tidak lama kemudian, tubuh dari Lindong pun berbalik. Dia melihat ke arah Huan Huan yang kondisinya sudah sangat menyedihkan. Hal ini membuat Lindong merasakan sakit hati yang luar biasa. Segera setelah itu, niat membunuh yang brutal juga telah keluar dari dalam hati Lindong. Tubuh Lindong yang gemetaran kini telah mengulurkan tangannya lalu mengusap pipi dari Ying Huan Huan. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil berkata, "Maafkan aku telah terlambat." Ying Huan Huan yang telah melihat Lindong berada di hadapannya, dia pun kali ini segera memeluk Lindong. Sebelum pada akhirnya Ying Huan Huan pun menangis dan terlihat seperti anak kecil. Tangisan dari Ying Huan Huan benar-benar sangat memilukan hati. Sambil memeluk Lindong, Ying Huan Huan pun berkata,
Kita semua, begitu banyak senior dan juga junior yang telah terbunuh. Bahkan lengan dari kakak Wang Yan juga telah patah. Dan kakak Ying Xiaoxiao, dia juga sudah terluka. Mendengar ucapan dari Ying Huan, Lindong pun memeluk erat wanita muda itu. Dan setelah itu, tatapan mata dari Lindong segera melihat pada murid-murid sekte Dao yang telah terluka. Tidak lama kemudian, Pang Tong pun menyeka darah dari wajahnya. Dia duduk memohon di tanah sambil berkata, "Junior Lindong, kita semua tidak berguna. Kita benar-benar harus bergantung pada adik junior Huan, Junior Lindong. Selama ini kamu telah menciptakan banyak keajaiban setelah kamu bergabung dengan sekte Dao. Meskipun aku tahu bahwa ini menyulitkan bagimu, tapi aku mohon, perkuatlah sekte Dao kita." Hal itu dikatakan oleh Pang Tong sambil berlutut di tanah dan memohon pada Lindong. Para murid sekte Dao lainnya yang melihat Pang Tong, mereka juga langsung berlutut, kemudian memohon pada Lindong. "Kakak senior Lindong, tolong perkuat sekte Dao kita." Lindong yang masih memeluk Huan, tangannya pada saat ini telah terulur dan menghapus air mata yang berada di pipi Ying Huan. Segera setelah itu, Lindong pun mengangkat kepalanya dan melihat tajam ke arah semua murid sekte Dao. Pada akhirnya, senyum yang ganas serta menakutkan kini telah muncul di raut wajah dari Lindong. Dan Lindong pun pada saat ini berkata yang bisa didengar oleh semua orang, "Hari ini juga aku akan menggunakan seluruh hidup dari murid-murid gerbang Yuan yang ada di tempat ini untuk menghormati saudara-saudara kita yang telah meninggal." Ucapan dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat tempat ini menjadi sangat hening. Dan aura brutal telah keluar dari sekujur tubuh Lindong. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada luka yang serius terjadi pada Ying Huan. Lindong pun segera melihat ke arah Ying Xiaoxiao dan dia kemudian melepaskan Huan dari pelukannya sambil berkata, "Kakak senior Ying Xiaoxiao, serahkan sisanya padaku." Ying Xiaoxiao pada saat ini melihat wajah Lindong yang tidak memiliki senyuman seperti biasanya. Sebaliknya, yang ada dalam tatapan mata Lindong adalah sebuah keganasan. Bahkan Ying Xiaoxiao juga merasakan ketakutan ketika dia melihat Lindong. Ying Xiaoxiao pun kali ini berjalan maju. Dia langsung menarik Huan dan memeluk gadis muda itu sambil berkata, "Lindong, ini mungkin akan sulit bagimu dan kamu harus berhati-hati." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya pada saat ini berbalik melihat ke arah Yuan Chang. Namun tiba-tiba saja Jintan pun berteriak, "Kakak Lindong!" Pada saat ini Jintan sudah menyeka darah yang berada di sudut mulutnya dan kegembiraan telah muncul di wajah Jintan ketika dia melihat Lindong. Meskipun sekarang Jintan merasa baik-baik saja di hadapan Lindong, tapi Lindong masih bisa melihat dengan jelas wajah pucat dari Jintan. Segera setelah itu, Lindong pun mengangkat tangannya dan menepuk lembut ke arah kepala Jintan. Dia pada saat ini tidak menegur atau mengomeli Jintan, namun Lindong berkata dengan nada yang menakutkan, "Jintan, bantu Chen Gui untuk berdiri dan mundurlah dari tempat ini." Mendengar perintah dari Lindong, Jintan pun segera menganggukkan kepalanya karena gadis itu benar-benar paham jika Lindong sudah marah, maka semua yang ada di tempat ini tidak akan berakhir dengan damai. Di sisi lain, tatapan mata dari Yuan Chang terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat Lindong telah melangkah maju dengan aura brutal di seluruh tubuhnya. Dan kemudian Yuan Chang pun berkata, "Lindong, aku pikir kamu akan bersembunyi sampai kompetisi sekte besar ini selesai. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu memang memiliki nyali." Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Lindong pun segera berkata, "Tempat ini tidak terlalu buruk dan tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu." Ketika kata-kata Lindong itu terdengar, salah satu jenderal roh gerbang Yuan, dia pun tertawa lalu berkata, Kau pikir kau siapa? Tempat ini lebih tepatnya akan menjadi kuburan bagimu dan juga murid-murid dari sekte Daomu." Mendengar ucapan dari jenderal roh gerbang Yuan, Lindong pun sedikit meliriknya dan kemudian
tubuh dari Lindong segera menghilang. Jenderal Roh Gerbang Yuan yang telah melihat Lindong menghilang, ekspresi di wajahnya kali ini telah berubah. Sementara dia segera menarik tubuhnya untuk mundur. Dan baru saja dia bergerak, tiba-tiba saja Lindong telah muncul di hadapan Jenderal Roh Gerbang Yuan seperti hantu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lindong pun langsung mengirimkan pukulan tinju ke depan. Namun tinjuan dari Lindong ini tidak memiliki sisik naga hijau, karena sisik-sisik itu telah menghilang dan meresap ke dalam kulitnya. Bahkan warna hijau yang pucat kali ini juga telah muncul di kulit dari Lindong. Sementara itu, banyak pola-pola hijau yang bergoyang di bawahnya. Jika orang bisa melihatnya, maka mereka akan melihat pola itu berbentuk seperti naga hijau yang kecil. Kekuatan yang menakjubkan segera bergoyang-goyang, dan pada akhirnya, beng! Tinjuan tangan dari Lindong ini telah benar-benar mengenai dada dari Jenderal Roh Gerbang Yuan. Segera setelah itu semua orang bisa melihat bahwa tanah yang berada di bawah Jenderal Roh Gerbang Yuan pada saat ini telah mulai retak dan membentuk seperti jaring laba-laba. Di sisi lain, ekspresi wajah dari Jenderal Roh Gerbang Yuan juga telah membeku. Dia pun segera menundukkan kepalanya, dan sebuah ketakutan kini telah menyembur keluar dari dalam matanya. Lindong pun tidak melirik orang ini lagi. Dia pun segera menarik tinjunya, lalu berjalan maju. Dan baru saja Lindong mengambil 3 langkah, tiba-tiba saja sebuah retakan kini telah muncul di dada dari Jenderal Roh Gerbang Yuan. Dan 1 detik kemudian, bung! Tubuh dari Jenderal Roh Gerbang Yuan itu telah hancur dan menjadi kabut darah. Semua orang yang menyaksikan adegan ini, mereka semua benar-benar ketakutan. Karena seorang Jenderal Roh Gerbang Yuan yang kekuatannya telah berada di tahap 9 Nirwana bisa dihancurkan menjadi kabut darah oleh 1 pukulan Lindong. Bahkan hal seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang yang berada di tahap kehidupan yang mendalam. Melihat adegan yang mengerikan di depan matanya, murid-murid Gerbang Yuan yang selalu minta bonus dan juga tambahan durasi, wajah mereka pada saat ini terlihat ketakutan. Di sisi lain, ekspresi dari Yuan Chang juga terlihat lebih serius ketika melihat adegan itu. Sesaat kemudian, Yuan Chang pun berkata, "Lindong, kau benar-benar berani membunuh seseorang dari Gerbang Yuanku. Sepertinya kamu berencana untuk menyeret semua murid-murid dari sekte Dao menuju neraka kali ini." Mendengar kata-kata dari Yuan Chang, Lindong pun tertawa lalu dia mengatakan, "Kamu jangan khawatir, karena nasibmu akan sama dengannya." Dan tiba-tiba saja sebuah suara teriakan kini terdengar, "Cabingan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini." Ternyata suara itu berasal dari Lei Qian yang sebelumnya telah dikirim terbang oleh Lindong. Kali ini Lei Qian segera keluar dari dalam tebing. Dia pun melesat ke arah Lindong dengan penuh kemarahan, dan energi Yuan yang besar juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lei Qian. Lei Qian yang sudah melesat ke arah Lindong, dia pun segera mengepalkan tangannya, dan pedang petir yang berisi gelombang energi yang mengamuk kini dengan cepat diayunkan oleh Lei Qian untuk memotong Lindong dengan marah. Jelas semua orang mengetahui bahwa kekuatan yang dikeluarkan Lei Qian saat ini adalah kekuatan maksimal. Namun dalam menghadapi serangan dari Lei Qian, Lindong hanya mengangkat kepalanya. Dia menatap ke arah pedang yang telah berkelap-kelip dan menuju ke arahnya. Sisik naga hijau yang awalnya menutupi kulit Lindong kali ini telah sekali lagi menarik diri ke dalam, dan seolah-olah hal itu telah menghapus semua pertahanannya. Ketika sisik itu ditarik kembali ke dalam tubuh Lindong, cahaya hijau yang putih pucat telah samar-samar muncul di kulit dari Lindong. Dan sama seperti sebelumnya, sebuah pola-pola seperti naga dengan kekuatan yang menakutkan kali ini telah menyebar di seluruh tubuh Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun mengencangkan tinjunya. Pada akhirnya, dia melakukan tinjuan dengan ganas ke arah pedang dari Lei Qian. Dan akhirnya, bung! Tinju dari Lindong itu samar-samar mengeluarkan raungan seperti naga yang bergema di seluruh tempat ini.
Hal itu langsung bertabrakan dengan pedang petir Lei Qian. Suara gemuruh yang sangat mengerikan juga telah terdengar dari tabrakan tinju Lindong dan pedang petir Lei Qian. Bahkan gelombang energi dari tabrakan itu membuat tanah di sekitarnya menjadi hancur lebur. Di saat yang sama, pupil mata dari Lindong sekarang telah berubah menjadi warna hijau dan ada pola-pola cahaya juga berkumpul di matanya. Jika dilihat lebih dekat, tatapan mata dari Lindong sekarang di dalamnya seperti ada naga hijau, dan semua orang bisa merasakan bahwa sekarang Lindong benar-benar seperti naga kuno raksasa dengan kekuatan yang bisa membalikkan langit. Lindong pun berkata, "Nyahlah kau." Setelah kata-kata dari Lindong itu terucap, sebuah cahaya hijau pun melonjak dan kekuatan yang sangat mengerikan kali ini menyebabkan ekspresi dari Lei Qian berubah sangat drastis. Setelah itu, boom, tubuh Lei Qian pun tersentak. Pedang petir yang ada di tangannya juga telah terlempar. Sosok dari Lei Qian telah kembali dikirim terbang mundur dengan cara yang benar-benar menyedihkan. Lindong yang telah melihat Lei Qian terpental, tiba-tiba saja dia menghilang. Dan pada saat ini, dengan cepat telah muncul di hadapan Lei Qian. Ling Xian yang berada di udara ketika melihat pergerakan dari Lindong, dia pun berteriak, "Lindong, beraninya kau!" Karena kali ini Ling Xian bisa melihat bahwa Lindong akan memberikan pukulan kematian bagi Lei Qian. Kipas yang ada di tangan Ling Xian tiba-tiba saja dia tekan ke arah ruang yang kosong, dan kekuatan Yuan yang agung kini telah berubah menjadi tombak panjang. Hal itu segera melesat dengan kejam menembak ke arah Lindong. Dan ketika tombak milik Ling Xian itu akan mengenai Lindong, pada saat ini tangan kiri dari Lindong tiba-tiba saja terulur lalu meraih tombak panjang itu. Sementara tangan kanan dari Lindong telah mengepal, yang pada saat ini dia pun memberikan tinjuan yang kejam ke dada Lei Qian. Dalam sekejap saja, Lei Qian pun segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya, dan tubuhnya kembali dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Bahkan aura di dalam tubuh Lei Qian sekarang telah menjadi jauh lebih lemah karena Lei Qian benar-benar terluka parah. Banyak orang yang menyaksikan kebrutalan dari Lindong. Tiba-tiba saja mereka pun saling berkata, "Lindong, dia telah membunuh seorang jenderal roh gerbang Yuan hanya dengan satu kali pukulan. Dan pada saat ini, dia juga telah melukai serius Raja Petir Kecil Lei Qian." Meskipun ada campur tangan dari Ling Xian untuk menghentikan pergerakan dari Lindong, kemampuan orang ini benar-benar menakutkan. Dan sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Setelah mengatakan hal itu, banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini melihat ke arah Yuan Chang dan juga Lindong, karena mereka semua tahu bahwa berurusan dengan sekte Dao kali ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Ketika Lei Qian terkirim terbang mundur, tiba-tiba saja sebuah tangan kali ini terulur di belakang tubuh dari Lei Qian. Dan hal itu secara paksa langsung menghilangkan semua kekuatan yang telah mengamuk di dalam tubuh Lei Qian akibat serangan dari Lindong. Melihat ada seseorang berada di belakangnya, Lei Qian pun segera melihat siapa yang telah menolongnya, dan ternyata itu adalah Yuan Chang. Lei Qian pun segera menyeka darah di sudut mulutnya, yang kemudian dia berkata, "Kakak, bocah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya." Mendengar kata-kata dari Lei Qian, Yuan Chang pun dia menjawabnya. Dia telah berada di tahap 8 nirwana, dan dia juga mempelajari seni bela diri penguatan tubuh yang sangat kuat. Tubuh fisik dari Lindong benar-benar sangat kuat. Dan Lei Qian kali ini kembali mengatakan, "Aku benar-benar ceroboh ketika melawan dia sebelumnya." Yuan Chang yang mendengar ucapan dari Lei Qian, dia pun mengatakan, "Kamu saat ini bukan tandingannya." Setelah kata-kata dari Yuan Chang terdengar, raut wajah Lei Qian pun kini telah berubah, karena dia tidak bisa menyangkal bahwa Lindong memang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jantung Lei Qian kali ini sudah berdebar.
Tatapan matanya dipenuhi dengan kesuraman. Lalu dia berkata, Lindong itu benar-benar jabingan. Dan tidak lama kemudian Ling Xian juga telah turun dari udara. Dia pun berkumpul dengan Lei Qian dan juga Yuan Chang. Tatapan matanya kini telah terlihat gelap ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya Ling Xian bertanya, "Kakak, apa rencananya kali ini?" Sambil berjalan maju, Yuan Chang pun mengatakan, "Aku akan berurusan dengan orang itu secara pribadi." Sambil mengatakan hal ini, tatapan mata dari Yuan Chang telah terfokus pada Lindong. Segera setelah itu senyum yang penuh dengan aura pembunuh juga telah muncul di wajahnya. Dan Yuan Chang pun sekali lagi berkata, "Aku akan memberitahu dia bahwa ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin menjadi pahlawan." Mendengar perkataan dari Yuan Chang, Ling Xian pun hanya bisa tersenyum geli ketika dia melihat Lindong dengan tatapan meremehkan sambil berkata, "Kakak, pada akhirnya kamu telah memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi." Karena Ling Xian kali ini sangat yakin bahwa Yuan Chang akan bisa mengalahkan Lindong. Karena Chen Gui saja sebelumnya juga telah dikalahkan oleh Yuan Chang. Jika Chen Gui kalah, apalagi hanya seorang Lindong yang berada di tahap 8 Nirwana. Yang kemudian Ling Xian pun kembali berkata, meskipun kekuatan tempur dari Lindong jauh lebih unggul daripada kekuatan permukaan yang telah diperlihatkan, bisakah dia lebih kuat dari seorang Chen Gui? Selanjutnya seluruh tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini segera tertuju pada Yuan Chang yang telah mengambil langkah untuk berjalan maju. Dan di sisi lain, semangat dari murid-murid gerbang Yuan kini juga telah kembali. Raut wajah yang terlihat gembira kini juga terpancar dalam ekspresi wajah mereka. Pada akhirnya, banyak murid-murid gerbang Yuan kini kembali melihat ke arah Lindong dan tampaknya mereka semua telah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali karena Yuan Chang telah memutuskan untuk melawan Lindong secara pribadi. Sementara Yuan Chang berjalan ke depan, suara angin kini juga telah terdengar dari langit yang jauh. Semua orang pun segera mengangkat kepala mereka untuk melihat siapa yang telah datang, karena ternyata itu adalah Ling Qingsu. Tatapan mata dari banyak orang di tempat ini benar-benar tidak bisa melewatkan kecantikan Ling Qingsu sedikit pun. Sementara Ling Qingsu yang dilihat oleh banyak orang, ekspresinya masih terlihat biasa saja. Dan tatapan mata Ling Qingsu kali ini telah melihat ke arah Lindong dengan ekspresi yang cukup rumit, karena Ling Qingsu tahu bahwa pertarungan ini tidak akan bisa dihindari. Tidak lama kemudian Yuan Chang pun melihat ke arah Ling Qingsu dan dia segera tersenyum sambil berkata, "Haha, saudara Qingsu, aku telah mendengar dari saudara Wukun bahwa kamu memiliki sesuatu penting untuk dilakukan di wilayah iblis yang unik. Jika hal itu belum kamu selesaikan, aku akan dengan senang hati menemanimu." Mendengar ucapan dari Yuan Chang, Ling Qingsu pun hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia menjawabnya, "Terima kasih banyak kakak senior Yuan Chang atas perhatian darimu. Tapi kali ini masalah dari Qingsu telah diselesaikan." Yuan Chang pun sedikit mengernyitkan dahinya. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Kalau begitu bagus sekali. Izinkan aku untuk menangani masalah yang ada di tempat ini sebelum nanti kita melanjutkan obrolan." Ling Qingsu yang mendengar kata-kata dari Yuan Chang, dia tidak menjawabnya lagi. Namun tatapan mata dari Ling Qingsu segera melihat ke arah Lindong. Dan dengan ragu-ragu, Ling Qingsu pun mengirimkan pesan suara yang hanya bisa didengar oleh Lindong. "Kau harus berhati-hati. Yuan Chang bukan orang yang mudah dihadapi." Ketika mendengar suara dari Ling Qingsu, emosi pada saat ini muncul di raut wajah dari Lindong. Dia pun segera melihat ke arah Ling Qingsu sambil menganggukkan kepalanya. Dan Ling Qingsu yang telah melihat tanggapan dari Lindong, dia pun tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Ling Qingsu segera menuju ke arah kelompok dari istana kembur yang tertinggi 9 surga. Ling Qingsu yang baru datang di tempat ini, dia menyadari aura brutal yang telah menyebar di seluruh tubuh dari Lindong. Dan Ling Qingsu juga bisa menebak bahwa sekte Dao telah menderita kerugian yang cukup parah akibat gerbang Yuan. Ketika Ling Qingsu memikirkan karakter dari Lindong,
maka dia tahu bahwa Lindong tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Namun kali ini, Ling Qingsu tidak bisa ikut campur di dalam pertarungan pribadi, walaupun dia sebenarnya lebih cenderung ke arah Lindong. Di sisi lain, Ling Qingsu juga merupakan murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Jika dia ikut campur dalam masalah ini, sama artinya dia telah melibatkan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga terseret dalam masalah antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan. Maka dari itu, Ling Qingsu lebih baik melihat dan menjadi penonton daripada ikut campur untuk menjadi pemain. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Yuan Chang memandang ke arah Ling Qingsu dan ekspresi di wajahnya kini telah berubah menjadi cukup suram. Meskipun kata-kata dari Ling Qingsu telah dikirimkan pada Lindong menggunakan energi Yuan, tapi Yuan Chang masih bisa merasakan fluktuasi yang tercipta. Dan meskipun dia tidak tahu tentang apa yang telah dikatakan oleh Ling Qingsu kepada Lindong, jelas komunikasi seperti ini adalah sesuatu yang hanya terjadi di antara mereka berdua. Hal itu membuat Yuan Chang menjadi lebih marah pada Lindong karena Lindong telah berani mendekati orang yang disukai oleh Yuan Chang. Tidak lama kemudian Yuan Chang pun menarik nafas dalam-dalam dan niat membunuh yang brutal kini telah muncul di dalam hatinya karena dia benar-benar cemburu. Setelah itu, tatapan mata dari Yuan Chang melihat tajam ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, "Lindong, kamu benar-benar pandai untuk terus memberiku alasan baru untuk membunuhmu." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, "Untungnya bagiku juga sudah memiliki niat seperti itu sejak awal." Senyum yang penuh ejekan pun segera muncul di sudut mulut dari Yuan Chang. Setelah itu energi Yuan yang mengerikan telah dia keluarkan dari dalam tubuhnya. Kekuatan dari Yuan Chang yang telah berada di tahap awal kehidupan mendalam, hal itu memiliki energi kehidupan yang bercampur dengan kekuatan Yuannya saat ini. Dan hal itu membuat kekuatan Yuan milik Yuan Chang benar-benar sangat agung. Secara perlahan kini tubuh Yuan Chang telah melayang di udara dengan energi Yuan yang tidak terbatas seperti lautan. Tatapan matanya kini telah melihat ke arah Lindong yang ada di bawah. Lalu Yuan Chang berkata, "Lindong, dengan apa kau akan melawanku?" Setelah mengatakan hal ini, Yuan Chang tiba-tiba saja mengepalkan tinjunya dan dia memberikan pukulan ke arah Lindong dengan penuh kemarahan. Tidak lama kemudian pukulan yang dilancarkan oleh Yuan Chang itu segera berubah menjadi telapak tangan raksasa yang bercahaya. Dan hal itu dengan marah menuju ke arah Lindong dengan cara yang menggetarkan. Melihat serangan dari Yuan Chang, Lindong kali ini hanya bisa mengangkat kepalanya. Dia pun segera mengepalkan tinju yang kemudian sebuah kuali berwarna merah muncul dalam sekejap saja. Tiba-tiba ukuran dari kuali itu bertambah menjadi besar dengan sangat cepat. Dan hal itu membawa cahaya merah yang langsung menutupi langit, kemudian berbenturan dengan telapak tangan raksasa milik Yuan Chang yang pada akhirnya beng. Fluktuasi energi kini telah benar-benar tersebar dengan cara yang cukup liar ketika tabrakan itu terjadi. Telapak tangan raksasa milik Yuan Chang pada akhirnya retak dan hal itu segera meledak. Sementara kuali merah kini telah kembali terbang mundur dan melayang di atas kepala Lindong. Tatapan mata dari Yuan Chang kini telah berubah menjadi sedingin es ketika dia bisa merasakan gelombang fluktuasi energi yang sangat kuat dan juga panas memancar dari dalam kuali langit yang terbakar. Dan ketika mata Yuan Chang melihat kuali merah yang telah mengambang di atas Lindong, dia pun berkata, "Sebenarnya kuali itu telah benar-benar mendarat di tanganmu." Di sisi lain, Lei Qian dan juga Ling Zhen, ekspresi di wajah mereka juga telah berubah karena mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya Lindonglah yang telah mendapatkan kuali merah itu. Yuan Chang yang masih menatap Lindong dengan tajam, dia pun kali ini berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan mengandalkan harta Yuan murni? Tahap kehidupanku yang mendalam
dan juga energi Yuanku akan membuatmu lelah sampai mati. Menanggapi kata-kata dari Yuan Chang, Li Dong pun hanya tersenyum. Lalu dia berkata, "Hah, kekuatan Yuanmu lebih banyak dariku. Itu tidak mungkin terjadi." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Li Dong terlihat cukup dingin. Tangannya tiba-tiba saja membentuk sebuah segel yang misterius, dan Li Dong segera menekan telapak tangannya ke tanah. Saat telapak tangan dari Li Dong itu menyentuh tanah, fluktuasi energi yang sangat aneh kini mulai menyebar. Dan detik berikutnya, semua orang bisa melihat bahwa tanah di tempat ini telah berubah menjadi sangat tandus dalam kecepatan yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, gelombang energi yang sangat menakutkan kini telah mulai berkumpul dari segala arah, dan hal itu segera mengalir ke tubuh Li Dong. Yuan Chang yang menyaksikan pemandangan ini, tatapan matanya tiba-tiba saja menyusut. Lalu dia berkata, "Sebenarnya ini adalah kekuatan dari kitab suci penghancuran besar." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Li Dong mampu mengalahkan Yuan Chang saat ini dengan mengandalkan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.